Jining menekan kegembiraannya, lalu dengan lembut melambaikan jari dan mengirim 2 garis nektar kekacauan keluar. Primal Twin-nya tidak memiliki banyak kekacauan nektar, karena telah membela 3 alam selama ini. Itu, bagaimanapun, memiliki setidaknya beberapa tetes. Karena jiwa dan tubuh Yuchi Snow dan Ji Yichuan tidak terlalu kuat, 1 tetes nektar kekacauan masing-masing sudah lebih dari cukup. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 tetes nektar kekacauan terbang menuju 2 jiwa sejati yang berbeda. 2 tetes dengan cepat mencakup 2 jiwa, lalu segera dan secara alami mulai membangun jiwa di sekitar setiap jiwa sejati. Meskipun itu juga memungkinkan untuk menggunakan 6 jalan reinkarnasi untuk membentuk jiwa dan tubuh dan jiwa itu akan memiliki kualitas yang cukup rendah paling banyak, mereka akan memungkinkan individu yang bereinkarnasi paling banyak setara dengan bentuk kehidupan Xiantian yang lahir secara alami. Tetapi jika seseorang secara langsung menggunakan nektar kekacauan untuk membangun kembali tubuh dan jiwa, itu akan menghasilkan penciptaan tubuh yang sepenuhnya sempurna. Jiwa-jiwa itu sekarang sepenuhnya terbentuk. Seketika, kedua jiwa itu bangkit berdiri di sana dalam kekosongan kehampaan. 1 jiwa dari Yuchi Snow, yang lain dari Ji Yichuan. Keduanya telah benar-benar sadar kembali, dan Ning menggunakan energi immortal untuk membantu mereka membangkitkan ingatan yang terkunci di dalam jiwa mereka. Pada tingkat kekuatannya saat ini, Ning dapat membantu mereka membangunkan kembali ingatan mereka dengan tidak lebih dari sebuah pemikiran, meskipun Yuchi Snow dan Ji Yichuan sebenarnya telah meninggal 2 kehidupan yang lalu. Ning, putra, keduanya menatap Ning tak percaya. Ning agak bersemangat. Dia segera berkata, Ayah, Ibu, jangan khawatirkan aku sekarang. Biarkan tubuh kedagingan Anda dibuat ulang terlebih dahulu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah berharap hal itu terjadi. Nektar kekacauan di sekitar Anda memiliki sifat yang luar biasa dan mampu membentuk segala sesuatu. Daging dan bahkan pakaian mulai terbentuk di area kosong di sekitar jiwa mereka tentu saja tidak mungkin Ning membiarkan mereka terbuka. Perlahan-lahan, Ji Yichuan dan Yuchi Snow bisa melihat banyak sosok di kejauhan. Segera, keduanya telah sepenuhnya terwujud. Dibalut bulu putih bersalju, keduanya berdiri di sana dalam kekosongan kehampaan. Masalahnya, Ji Yichuan dan Yuchi Snow sebenarnya memiliki 1 set memori tambahan. Set ini berasal dari kehidupan yang mereka habiskan sebagai Willow River Chuan dan Eastflow Snow. Salju. Ji Yichuan menatap istrinya. Yichuan. Yuchi Snow balas menatapnya. Mereka telah bersama di kehidupan lampau dan kehidupan sekarang. Selama hidupnya di Gunung Walet, Yuchi Snow telah meninggal karena sakit. Ji Yichuan juga menderita luka berat. Pada akhirnya, dia merasa tidak punya apa-apa lagi untuk hidup dan juga telah binasa. Kehidupan selanjutnya bahkan lebih menyedihkan pada akhirnya. Kutukan gerbang Simles telah menangkap semua orang di kota mereka dan menggunakannya untuk memperbaiki harta sihir, mengakibatkan jiwa mereka hancur. Ji Yichun dan Yuchi Snow saling berpegangan tangan. Ning, putra, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Ning. Apa yang terjadi? Yichuan benar-benar bingung. Area di sekitar mereka dipenuhi dengan ruang kosong, dan mereka bahkan dapat melihat sosok yang memancarkan aura kekuatan luar biasa di kejauhan. Snow merasa senang sekaligus bingung. Dia telah meninggal, seperti halnya Yichuan, kan? Dan bagaimana mereka bisa berdiri di sana dalam kehampaan ruang semudah berdiri di tanah datar? Apa yang mendukung mereka? Tetapi mereka merasa yakin bahwa ini semua ada hubungannya dengan putra mereka. Ayah ibu, semua hal buruk itu telah berakhir. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Suara Ning sedikit gemetar saat dia berbicara. Mata Snow langsung memerah dan dia berjalan lurus ke depan untuk memeluk Ning. Ning memeluk ibunya kembali juga. Pelukan ibunya hangat seperti yang ada dalam ingatannya. Ning tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ayahnya, Yichuan, telah berjalan juga, dan Ning mengulurkan tangan untuk memasukkan ayahnya ke dalam pelukan bersama mereka. Keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang berkumpul kembali. Adapun Subhuti, Winfin, dan tokoh-tokoh terdekat lainnya, mereka semua menghela nafas saat mereka melihat dengan tatapan iri. Banyak dari mereka lahir dari kekacauan primordial atau dari surga dan bumi mereka tidak pernah memiliki orang tua sebelumnya. Namun, mereka bisa merasakan seberapa dalam hubungan antara Ning dan orang tuanya. Saat dia memeluk ayah dan ibunya, ketegangan yang telah ada di dalam jiwanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa dilepaskan. Dan pada saat ini, kekuatan jantung Ning menerobos ke tahap kelima dan mulai berkembang pesat dalam kekuasaan. Perang akhir 3 alam telah mengakibatkan Ning akhirnya memahami alam pedang hati dan menggunakannya untuk membunuh Pak Tua Yuan. Berbicara secara logis, dia seharusnya bisa melangkah ke tahap kelima kekuatan jantung saat itu. Namun,
Dia memiliki terlalu banyak hal yang membebani hatinya, menyebabkan dia terjebak pada kemacetan itu. Setelah meninggalkan tiga alam, dia telah memasuki wilayah tak berujung. Dia telah mengalami banyak hal di kerajaan Bright Sore dan alam semesta alternatif, akhirnya menghubungkan 5 Tao tertinggi bersama-sama dengan cara yang sempurna. Pikiran dan hatinya telah sangat diperkuat, tetapi dia masih tetap terjebak pada kemacetan itu. Hatinya tidak pernah mampu melihat kebenaran hidup. Sekarang, setelah mencapai istana Fastiven dan menyelamatkan orang tuanya dari Sungai Takdir, Ning akhirnya bisa benar-benar santai. Akibatnya, dia secara alami mencapai tingkat kekuatan jantung, kebenaran. Ning memang memiliki keinginan kuat lain di bagian terdalam hatinya, menghidupkan kembali Yu Wei. Namun, dia tahu persis betapa sulitnya itu. Bahkan ahli nomor 1 dalam Dao of Cells di alam semesta alternatif, Kaisar Manisel, tidak dapat menghidupkan kembali muridnya sendiri. Ning belum pernah mendengar seseorang berhasil melakukan hal seperti itu, yang merupakan bukti betapa sulitnya itu. Tapi justru karena sangat sulit, Ning bisa menghadapinya dengan cukup tenang. Ledakan. Kekuatan jantungnya berkembang pesat. Banyak hal yang dia alami dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan kekuatan jantung Ning langsung meroket dan mencapai puncak tahap kelima. Kekuatan hatinya dan lautan kesadarannya bergabung bersama, menyebabkan perubahan tertentu muncul. Jika kekuatan hatinya sedikit lebih kuat, perpaduan antara kekuatan hatinya dan lautan kesadarannya akan memungkinkan dia untuk membangun sebuah dunia jantung. Hanya dengan membangun dunia jantung seseorang akan benar-benar dianggap sebagai penggarap kekuatan jantung, dan itu benar-benar sosok yang sangat menakutkan. Penggarap Herforce yang telah mencapai Verge sebagai Daolord akan memiliki dunia hati yang seluas seluruh wilayah. Pada titik ini, turunnya proyeksi dunia hati mereka saja sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan sampai mati seorang Daolord tingkat Verge biasa. Tapi menggunakan proyeksi Heartward hanyalah cara paling kasar untuk bertarung dengan kekuatan jantung. Penggarap kekuatan hati sejati memiliki seni rahasia misterius tertentu yang benar-benar tangguh. Bertulu, Iskult, dan Greatjoy semuanya telah menguasai dan menggabungkan beberapa Tao tertinggi bersama-sama, tetapi Bertulu adalah penggarap Herforce. Dalam pertempuran yang sebenarnya, dia akan lebih kuat dari keduanya. Jika Bertulu berhasil mempelajari seni pedang Heartward sepenuhnya dan belajar bagaimana menyatukan kekuatan jantungnya dengan sempurna dengan kemampuan bertarung jarak dekat, kekuatannya akan meroket lebih jauh. Sayangnya, seni pedang Heartward sangat sulit. Ning sendiri adalah seorang pembudidaya pedang yang juga ahli dalam kekuatan jantung, itulah sebabnya dia mampu mencapai tingkat keterampilan dasar di dalamnya, tetapi Bertulu tidak. Kekosongan di atas tiga alam. Yichuan dan Snow sama-sama melepaskan putra mereka, lalu tersenyum saat mereka menatapnya. Ning, nak, beritahu kami apa yang sedang terjadi di dunia ini. Ibumu dan aku sama-sama bingung, kata Yichuan. Ceritanya panjang. Saya percaya Anda berdua tahu tentang gerbang Seamless, kata Ning. Gerbang mulus. Yichuan dan Snow keduanya menjadi sangat serius. Kami telah mendengar tentang mereka. Cerita-cerita mengatakan bahwa merekalah yang menyebabkan kekacauan di seluruh tiga alam. Mereka berdua telah mati karena intrik gerbang Seamless. Benar, itu benar-benar kesengsaraan, dan banyak senior kami tewas selama itu, kata Ning lembut. Mau tak mau dia memikirkan kembali pertempuran besar itu dan sosok-sosok yang dengan tenang mengorbankan hidup mereka sendiri. Tapi perang itu sudah lama berakhir. Tiga alam sekarang damai sekali lagi. Saya terikat oleh sumpah darah kehidupan dan jadi saya tidak dapat mengambil jiwa sejati Anda dari Sungai Takdir sampai hari ini. Hanya dengan begitu aku bisa menghidupkanmu kembali. Sungai jiwa. Jiwa sejati. Baik Yichuan dan Snow agak bingung. Tak satu pun dari mereka telah mencapai kultivasi tingkat tinggi di salah satu dari dua kehidupan mereka. Mereka tidak tahu bahwa seseorang yang jiwanya telah hancur dapat dihidupkan kembali. Ayah ibu, kita bisa mendiskusikan hal-hal ini nanti dalam privasi rumah kita. Ning tersenyum, lalu berbalik dan melihat sosok di dekatnya. Dia memanggil, Tuan. Subhuti terbang. Ji Yichuan dan Yuchi Salju. Kalian berdua pasti melahirkan seorang putra yang luar biasa, kata Daovater Subhuti sambil tertawa. Ayah, ibu, orang ini adalah tuanku, Patriark Subhuti, kata Ning. Jika bukan karena bimbingan guru, saya tidak akan pernah mencapai ketinggian saya saat ini. Ahahaha, Jining, prestasi Anda adalah karena Anda dan Anda sendiri. Saya tidak banyak membantu, kata Subhuti segera. Ning melanjutkan, dan pria di sana adalah pemimpin gerbang Seamless, penguasa segala iblis. Winfin jauh mengangguk ke arah orang tua Ning. Dengan sekejap, dia muncul di sebelah Patriark Subhuti juga.
Saya merasa bersalah ketika mengetahui bahwa orang tua Jining meninggal karena tindakan gerbang mulus saya. Meskipun Demon Heart yang memicu malapetaka itu, aku malu untuk mengatakan bahwa aku tidak bertindak untuk menghentikannya. Pemimpin Gerbang Seamless, Yichuan dan Snow sama-sama tercengang. Gerbang Seamless adalah kekuatan utama di balik kekacauan yang melanda tiga alam. Seharusnya, bahkan para pemimpin jalan Taois atau Sangha Buddhis pun tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimana anak mereka bisa mengenal orang-orang seperti ini? Seberapa kuat putra mereka, tepatnya? Ketika mereka berdua pertama kali binasa, Ning bahkan tidak pergi ke Black White Cholege. Orang ini adalah Buddha Maitreya dari Sangha Buddhis. Orang ini adalah Daois Jade Cauldron dari Taois Path. Ning mulai memperkenalkan Immortals dan Vingods terdekat kepada orang tuanya. Yichuan dan Snow semakin bingung. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang sebagian besar tokoh-tokoh ini, mereka telah mendengar beberapa dari mereka dan mengetahui bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang reputasinya mengguncang tiga alam. Ini sekarang adalah dewa dan iblis paling elit dari tiga alam, Ning menjelaskan kepada orang tuanya, lalu berbalik dan berkata dengan suara nyaring, teman-teman, saya akan menemani orang tua saya dan pergi untuk sementara waktu. Dalam beberapa hari, saya akan mengundang Anda semua ke pesta besar yang akan saya selenggarakan. Kamu terlalu baik, Dark North. Haha. Ini pertama kalinya Dark North mengadakan perjamuan immortal. Kami pasti akan hadir. Ning tersenyum, mengucapkan beberapa patah kata kepada tuannya Subhuti, lalu membawa orang tuanya pergi. Ayah, ibu, ikut denganku. Aura niat pedang yang luar biasa menutupi mereka bertiga, lalu meluncur mereka melalui kekosongan ke rumah di mana daun musim gugur, bulan cerah, paman putih, king kecil, dan Blue Cliff Xiaoyu tinggal. Tiga alam, dunia Grensia, Gunung Walet. Dahulu kala, Jining telah memindahkan seluruh area Gunung Walet dari Grensia demi melindunginya dari perang besar. Sekarang bencana telah berakhir, Ning telah mendirikan dunia utamanya sendiri, dunia Dark North, dan telah menanam klan Ji ke dunia itu. Adapun Gunung Walet dari Grensia, disinilah Ning dibesarkan, jadi dia membangunnya kembali. Daun musim gugur, paman putih, king kecil, dan bulan cerah biasanya tinggal di sini. Danau Serpenwing, Pulau Hati Terang, suara mendesing. Jining, Ji Yichuan, dan Yuchi Snow semuanya muncul di udara di atas Serpenwing Lake. Sepertinya itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Yichuan dan istrinya Snow berdiri di sana di udara, menatap danau. Danau Serpenwing tidak berubah sama sekali. Satu hal yang berubah adalah bahwa monster Serpenwing sudah lama mati. Ning bercanda di sisi mereka. Ning, nak, apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Salju menatap putranya. Saya akan memberitahumu nanti. Ibu, ayah, lihat ke sana. Cucumu akan datang. Ning menunjuk ke kejauhan. Seorang gadis berjubah hitam terbang ke arah mereka dari jauh, wajahnya ditutupi dengan kegembiraan. Di belakangnya ada daun musim gugur, paman putih, king kecil, Blue Cliff Xiaoyu, Moon Nordsen, dan Immortal Diancai. Tuan muda, kakak magang senior, menguasai. Mereka masing-masing memanggil dengan gembira ke arah Ning. Saat mereka terbang lebih dekat, daun musim gugur dan paman putih tercengang, terutama paman putih. Dia menatap kosong pada dua sosok yang berdiri di samping Ning, dan air matanya tiba-tiba mengalir ke bawah. Yichuan balas menatap paman putih, lalu tersenyum. Sedikit putih. Kakak laki-laki. Paman putih menatap Yichuan. Keduanya seperti saudara, dan mereka telah berkali-kali melewati hidup dan mati di sisi satu sama lain. Mereka sangat dekat satu sama lain. Kakak perempuan salju. Paman putih lalu menatap Snow. Kalian-kalian semua. Menguasai. Autumn Leaf juga sangat bersemangat, dan dia buru-buru membungkuk. Daun musim gugur. Salju tersenyum dan mengangguk. Ning memiliki dua pelayan di sisinya ketika dia masih muda. Spring Grass telah lama mati, tetapi Autumn Leaf telah berada di sisinya selama ini. Adapun Ning, dia menatap gadis berjubah hitam dan menyalak. Bulan cerah, pergi ke sini dan beri hormat kepada nenek dan kakekmu. Bright Moon agak tercengang. Dia telah mendengar tentang kakek neneknya, tetapi belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Setelah mendengar perintah Ning, dia langsung berlutut dan berkata, bulan cerah menyapamu, kakek dan nenek. Kakak-kakak perempuan Snow ini Bright Moon. Dia putri Jining dan Yuwei, kata paman putih segera. Cucu perempuan kita, Yichuan dan Snow sangat gembira. Ketika mereka meninggal, Ning masih sangat muda. Siapa sangka mereka tiba-tiba punya cucu. Bangun, bangkit. Snow segera mengangkat cucunya. Semakin dia melihat Bright Moon, semakin bahagia perasaannya.
Penampilan Bright Moon mirip dengan Ning dan Yu Wei. Meskipun dia lebih mirip Yu Wei, dia juga memiliki beberapa sifat Ning. Gadis yang cantik. Saya memiliki cucu yang sangat cantik. Ibumu juga harus cantik. Ning, nak, di mana istrimu? Bukankah Little White mengatakan bahwa nama istrimu adalah Yu Wei? Salju tersenyum. Semua orang tiba-tiba terdiam. Snow dan Yuchi tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi semua orang tahu apa yang terjadi. Bertahun-tahun yang lalu, Yu Wei telah dibunuh di depan umum selama perang oleh God King berjubah hitam. Ning menjawab dengan sangat tenang, dia pergi. Yichu dan Snow segera mengerti. Sepertinya banyak hal telah terjadi selama bertahun-tahun. Kakek, nenek, sepertinya ada banyak hal yang tidak kamu sadari. Biarkan aku memberitahu Anda. Bright Moon segera mulai dengan hangat menceritakan kisah itu kepada Yichuan dan Snow. Tidak lama setelah kamu meninggal, tetapi sebelum ayahku bergabung dengan Black White College, dari situlah saya akan memulai cerita. Haha, kalian berdua akan tercengang dengan ini. Melihat ini, Ning hanya berdiri di sana dan menyaksikan dengan senyum di wajahnya. Tidak perlu menyembunyikan sejarah masa lalunya. Yichuan dan Snow mendengarkan putri mereka, Bright Moon, menceritakan kisah Ning. Seringkali, Paman Putih, King Kecil, atau Xiao Yu akan menambahkan beberapa kata juga. Bahkan junior magang saudara Ning, Mu Nordsen, akan melompat untuk menjelaskan di beberapa bagian, seperti yang dilakukan Master Ning Immortal di Ancai. Yichuan dan istrinya Snow benar-benar tercengang dengan cerita ini. Ini bukan cerita, itu adalah legenda mutlak. Meskipun mereka tahu bahwa putra mereka adalah seorang jenius, bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa putra mereka yang berbakat menggunakan pedang dari Swallow Mountain akan menjadi sosok yang begitu mempesona. Dia tidak hanya telah mencapai paritas dengan dewa dan Vingegaard tingkat tertinggi dari 3 alam, dia telah memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri perang. Adapun tingkat kekuatannya saat ini, itu benar-benar tak terduga. Mereka juga mengetahui tentang kematian Yu Wei. Sayangnya, ketika jiwanya dihancurkan, jiwanya yang sebenarnya terkoyak. Tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali saat ini. Beberapa hari kemudian, Ning mengadakan perjamuan 3 alam di Brightheart Island of Swallow Mountain. Semua dewa dan Vingegaard tingkat atas dari 3 alam datang untuk ambil bagian. Tentu saja, banyak teman lama Ning juga datang, seperti anggota Gunung Innerheart lainnya, termasuk Crazy Ji, Sun Wukong, dan Red Snow. Bahkan orang-orang seperti Northmon Baiwei dan Taoist Ceroboh, yang merupakan saudara magang tertua mereka di Black White College, telah tiba. Ini adalah pertama kalinya Ning menjadi tuan rumah perjamuan mewah, dan pada akhirnya dia bahkan menjelaskan Dao, membawa pencerahan besar bagi banyak dewa dan dewa iblis dari 3 alam. Di sisi lain dari kekacauan primordial, wilayah Fastiven, Istana Fastiven. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan berlalu setelah kedatangan Ning di Istana Fastiven. Ini adalah hari perjamuan penyambutan resmi Ning. Jining, Jining, Dao Lord Soleski berteriak ke arahnya dari jauh. Kakak laki-laki, Ning muncul dari tanah miliknya, Su Yuji dan Pilsain di sisinya. Ning tersenyum. Aku bisa mendengarmu berteriak padaku dari jauh. Saya ingin bertemu Anda beberapa hari yang lalu, tetapi Pilsain mengatakan kepada saya bahwa Anda sedang bermeditasi terpencil, kata Dao Lord Soleski sambil tertawa. Kakakku ingin bertemu denganku. Ning berbalik untuk melirik Pilsain. Pilsain buru-buru menjelaskan, Dao Lord Soleski mengatakan bahwa itu tidak penting dan menyuruhku untuk tidak mengganggumu. Dao Lord Soleski juga mengangguk. Tidak perlu terburu-buru, tapi Jining, kamu benar-benar salah padaku kali ini. Anda menangkap Dao Lord Blazewing, seorang Dao Lord dari langkah ketiga kuil Clearwind. Seorang Dao Lord dari langkah ketiga. Dan Anda menangkapnya. Bagaimana Anda bisa menyembunyikan prestasi luar biasa dari saya dan tidak memberi tahu saya? Jika bukan karena saudara Isdert memberi kami narasi terperinci beberapa waktu lalu, saya tidak akan tahu sama sekali. Ning terkejut. Dia segera berkata, baiklah, itu pasti salahku. Sejujurnya, Ning benar-benar tidak menganggap penangkapan itu sebagai masalah besar. Di matanya, kuil Clearwind bukanlah ancaman sama sekali. Bahkan jika Patriark Clearwind sendiri yang datang, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada istana Fastiven itu sendiri. Jika hal-hal benar-benar pergi ke selatan, Ning hanya bisa menggunakan salah satu segel Dao Hegemon almarhum untuk membunuh orang itu. Kurangnya perhatian Ning tentang masalah ini adalah mengapa dia tidak menganggapnya relevan. Dengan pikirannya yang sepenuhnya sibuk untuk menghidupkan kembali orang tuanya, dia benar-benar lupa memberitahu istana Fastiven tentang masalah ini. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Dengan avatarku di sini, kita tidak perlu takut pada Clearwind sama sekali.
Daolord Soleski agak bersemangat. Tapi bagimu untuk menangkap Daolord dari langkah ketiga saya merasa pusing hanya membayangkan ekspresi wajah Clearwind. Aku sudah menaklukkan Daolord. Kakak Soleski, Anda bebas berurusan dengannya sesuai keinginan Anda, kata Ning. Kaulah yang menangkapnya. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang memutuskan? Daolord Soleski segera berkata. Jangan terlalu sopan, kakak. Jika Anda ingin menggunakan situasi ini untuk memeras dan memeras kuil Clearwind, silakan lakukan sepenuhnya. Daolord Soleski menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti tipe pria seperti apa Patriark Clearwind itu. Dia tidak akan mudah untuk diperas. Lupakan saja. Tidak mungkin Clearwind mengabaikan hal seperti ini. Kami akan menunggu dan melihat. Ning mengangguk. Benar, kakak laki-laki, ada sesuatu yang perlu saya minta untuk Anda bantu. Apa itu? Tanya Daolord Soleski. Saya ingin mengumpulkan beberapa teknik, seni rahasia, dan kemampuan ilahi, kata Ning. Saya membutuhkan semua jenis teknik. Daolord Soleski memandang Ning. Apakah kamu berencana untuk mendirikan sekolahmu sendiri? Ning menggelengkan kepalanya. Tidak, ini demi tanah airku. Tanah air saya tidak memiliki teknik yang bagus. Saya ingin mendapatkan beberapa yang bagus untuk mereka, kata Ning. Istana Fastiven memiliki beberapa teknik dasar yang dapat ditransmisikan ke orang lain tanpa masalah apapun, kata Daolord Soleski, tetapi yang lebih kuat kami memiliki aturan sendiri tentang disposisi mereka. Ning berkata, kami akan melakukan segalanya sesuai dengan aturan. Saya membutuhkan semua jenis kemampuan ilahi, teknik, dan seni rahasia di bawah level Daolord, dan saya akan membayar nektar kekacauan sebanyak yang diwajibkan oleh aturan. Bahkan aliansi Dao bersedia menjual banyak seni rahasia dan kemampuan sucinya, belum lagi Istana Fastiven. Bahkan Noves Sense Water, Daolord Algot dan teknik lain semacam itu akhirnya dijual ke kerajaan Bright Sore. Ning hanya membutuhkan teknik yang berada di bawah level Daolord. Teknik yang lebih mendalam tidak diperlukan untuk saat ini. Istana Fastiven juga tidak memiliki banyak warisan yang kuat. Oh, di bawah level Daolord. Itu akan mudah. Daolord Soleski mengangguk. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Istana Fastiven telah mengumpulkan beberapa teknik. Jika kami memberi Anda semua yang kami miliki, Anda harus membayar 3 juta kubus nektar kekacauan. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda. Aturan adalah aturan. Teknik-teknik ini dikumpulkan oleh saudara-saudara yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Baik, Ning mengangguk. 3 juta itu. Istana Fastiven adalah sekolah kuno yang mendominasi wilayah terdekat dan telah ada selama siklus kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, ia memiliki banyak persediaan teknik yang berada di bawah level Daolord. Inilah mengapa tempat ini dianggap sebagai tanah suci untuk budidaya bagi banyak orang. Sekarang Ning telah membeli semua tekniknya, Yayasan Tiga Alam telah didirikan. Lagi pula, sebagian besar pembudidaya di Tiga Alam hanyalah pada tingkat Dewa Penatua atau Dewa Leluhur. Untuk mencapai level dunia dan kemudian menjadi Daolord terlalu sulit. Sebenarnya, jika dia tidak bisa membeli apa yang dia butuhkan dari Istana Fastiven, dia akan membelinya dari aliansi Dao. Hanya saja, itu akan lebih merepotkan dan kemungkinan lebih mahal juga. Adapun warisan yang bisa digunakan Daolord. Bahkan Istana Fastiven hanya memiliki sedikit warisan seperti itu, dan mereka telah ditinggalkan oleh para Daolord atau diperoleh oleh mereka karena keberuntungan. Mereka tidak akan begitu saja diajarkan kepada orang lain. Mereka tidak begitu saja diajarkan kepada orang lain. Apa yang Ning rencanakan adalah membuat beberapa warisannya sendiri dan menyerahkannya ke Tiga Alam. Misalnya, seni pedang Bright Moon miliknya jelas merupakan salah satu warisan tertinggi. Tapi tentu saja, tidak sembarang orang akan diizinkan untuk mempelajarinya. Pihak yang berkepentingan harus melalui banyak lapisan uji coba sebelum mereka dapat mempelajari pedang Dao yang telah dibuat dengan susah payah oleh Ning. Menggunakan gudang Istana Fastiven, yang dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, untuk berfungsi sebagai fondasi Tiga Alam sudah cukup. Ning merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Anda dapat menyetujui 3 juta kubus dengan mudah. Daolord Soleski tertawa, seperti yang diharapkan untuk seseorang yang mampu menangkap Daolord dari langkah ketiga. Sumber daya Anda benar-benar luar biasa. Saya hanya memiliki keberuntungan yang lebih baik daripada kebanyakan, kata Jining. Kakak Soleski, semua saudara kita telah tiba dan sedang menunggu. Apakah kamu sudah selesai mengobrol? Tawa Daolord Brightfish bisa terdengar dari jauh. Sabar, saudaraku Brightfish. Kami akan segera ke sana. Daolord Soleski memandang Ning. Datang-datang. Mari kita bergegas.
Perjamuan penyambutan akan segera dimulai. Upacara penyambutan resmi pun berlangsung. Setelah upacara berakhir, Ning sekarang dianggap sebagai anggota resmi Istana Fastiven. Hal ini menyebabkan Daolord Soleski, Daolord Battlemaster, dan Daolord Brightfish merasa sedikit lega. Mereka tahu bahwa Ning dijamin menjadi Daolord yang luar biasa. Meskipun dia memiliki jimat penyambutan, sepenuhnya diperbolehkan baginya untuk berubah pikiran sebelum benar-benar bergabung dengan Istana Fastiven. Sekarang dia telah bergabung, dia benar-benar akan menjadi teman dan saudara seumur hidup. Gemuruh. Dalam kegelapan ruang, sebuah kuil yang memancarkan riak kekuatan biru yang aneh terbang dengan kecepatan tinggi. Saat aliran energi melonjak dan mengalir di sekitarnya, ia mampu meluncur cepat melalui ruang angkasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam yang tampan berdiri di dalam kuil, menatap diam-diam ke angkasa. Matanya setenang kedalaman laut. Di bawahnya berdiri 7 pembudidaya tingkat dunia yang terhormat. Dia berhasil menangkap Blazewin. Anak muda bernama Dark North ini benar-benar sangat berani. Penatua berjubah hitam berkata dengan tenang, dia bahkan lebih berani daripada Soleski. Salah satu murid tingkat dunia segera berkata, Patriark, Dark North pasti telah memperoleh beberapa harta karun khusus berkat keberuntungan besar. Daolord Blazewin mengatakannya sendiri, kan? Dia dipukuli oleh golem yang memiliki kekuatan puncak Daolord dari langkah ketiga, kemudian ditangkap karena trik jahat yang mereka lakukan padanya. Tidak peduli apa, Dark North ini hanyalah seorang kultivator tingkat dunia. Dia tidak akan bisa melawanmu sama sekali, Patriark. Tidak bisa terlalu berpuas diri, kata Patriark Clearwind dengan tenang. Sapuan keberuntungan besar ini kadang-kadang bisa melibatkan harta yang benar-benar menghancurkan bumi. Dia adalah seorang Daolord dari langkah keempat. Daolord dari langkah keempat benar-benar berbeda dari Daolord dari langkah ketiga. Untuk mencapai langkah keempat berarti mencapai ambang Daomerge, yang berarti bahwa Anda telah mencapai ketinggian yang menakutkan di Dao tertentu. Alasan mengapa dia bisa bermusuhan dengan Daolord Soleski begitu lama adalah karena dia memiliki tingkat kekuatan yang sama. Baik Patriark Clearwind maupun Daolord Soleski sangat kuat, bahkan di antara para Daolord dari langkah keempat. Mereka berdua juga mengalami banyak bahaya. Mereka secara alami cukup terampil dalam menjaga diri mereka tetap hidup dan tidak akan pernah meremehkan lawan manapun. Ketika Hertlord Solewin telah menghancurkan segel Dao itu, dia dapat dengan mudah membunuh seorang Daolord dari langkah ketiga. Tetapi apakah dia pernah bertemu dengan Patriark Clearwind? Lupakan segel Dao bahkan jika Palace Lord of the Heart Palace menyerang, jika dia tidak berhati-hati, Patriark Clearwind mungkin bisa melarikan diri. Soleski, sudah cukup lama sejak saya berdebat dengannya. Cahaya Azure berkedip melalui mata Patriark Clearwind. Istana Fastiven memiliki 2 Daolord dari langkah keempat, sementara kuil Clearwind hanya memiliki 1. Namun, kedua anisasi ini setara dalam kekuasaan. Ini adalah bukti betapa tangguhnya Patriark Clearwind. 3 alam, Pulau Hati Terang. Dalam studi Ning, ruang kerja dipenuhi dengan gulungan batu giok. Ning dengan santai mengambil slip batu giok, lalu memasukkan set seni pedang yang telah ia kembangkan ke dalam slip batu giok. Untuk Dewa Penatua dan Dewa Leluhur, seni pedang yang tidak terlalu sulit dipahami lebih tepat. Tangan kiri Ning dengan santai mendemonstrasikan seni pedang satu demi satu. Dia telah dengan sempurna menggabungkan 5 Tao tertinggi dalam hal menciptakan teknik seni pedang untuk Dewa Penatua atau Dewa Dunia, bahkan Hegemon Bright Sore tidak akan menandingi Ning. 3.600 teknik tingkat rendah, 108 teknik yang layak, dan 5 seni pedang tingkat tinggi jurus Yin Yang, jurus Solehat, jurus Tetes Darah, jurus Tanpa Bayangan, dan jurus Pemecah Surga. Teknik paling inti akan menjadi persimpangan sempurna dari 5 jenis niat pedang ini. Seni pedang yang diciptakan Ning mencakup semua jenis seni pedang, termasuk seni pedang yang lebih cocok untuk wanita, seni pedang yang dimaksudkan untuk digunakan hanya dengan 1 tangan, seni pedang yang cocok untuk mereka yang agak bodoh. Semua jenis seni pedang telah diciptakan, dan proses pembuatannya sebenarnya adalah cara lain bagi Ning untuk menganalisis dan lebih memahami sifat Dao pedang. Sesekali, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat ke tepi danau yang jauh, tempat Ji Yichuan berlatih seni pedang sendiri. Di sebelahnya menyaksikan Yuchi Snow, sementara cucu perempuan mereka Ji Brightmoon terus-menerus meneriakkan kata-kata nasihat dan bimbingan. Brightmoon memang telah mencapai tingkat keahlian Dao of the Sword yang jauh lebih mengesankan daripada kakeknya Yichuan, dan Yichuan benar-benar menikmati cucunya mengajarinya. Haha, sebagai Ning menyaksikan, dia tidak bisa menahan senyum. Ayahnya, ibunya, dan putrinya Brightmoon. Semuanya begitu indah. Ning kemudian mengalihkan perhatiannya ke seni pedangnya, menampilkan lebih banyak seni pedang kemudian merekamnya ke dalam slip batu giok.
Ning tiba-tiba berhenti. Meskipun tatapannya terfokus pada tepi danau yang jauh, hatinya terasa seperti matahari terbit yang muncul di atas cakrawala berair. Pedang Dao. Itu saja. Pedang Dao hanyalah pedang Dao. Ning mulai tertawa. Mengapa membaginya menjadi begitu banyak, jenis yang berbeda? Niat pedang Yin Yang, niat pedang tetes darah, niat pedang tanpa bayangan, niat pedang solehet, niat pedang pemecah surga, apa bedanya? Mereka semua milik pedang Dao. Jadi begitulah adanya. Pertanyaan yang membuatku bingung selama jutaan tahun. Seperti kata pepatah, orang yang tiba-tiba mengerti Dao di pagi hari akan puas bahkan jika dia meninggal di malam hari. Ini adalah jenis kepuasan yang Ning rasakan saat ini. Itu adalah kegembiraan. Itu adalah rasa kepuasan. Pertanyaan ini telah membingungkannya selama jutaan tahun di alam Trilith, ketika dia pertama kali merasakan bahwa pedang Dao-nya belum mencapai batasnya. Sekarang, dengan orang tua dan putrinya di sisinya, dia tiba-tiba mendapat pencerahan saat dia menyusun semua seni pedang yang berbeda ini. Gemuruh. Gelombang kekuatan aneh melonjak, beresonansi dengan jiwa Ning yang paling dalam. Ning mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia bisa melacak sensasi kembali ke asalnya. Dia bisa segera merasakan bahwa itu datang dari sangat jauh di dalam kekacauan primordial. Tempat ini begitu jauh tak terduga sehingga berkali-kali lebih jauh dari ukuran seluruh Endless Territories atau alam semesta alternatif. Ini adalah tempat di mana esensi utama sejati dari alam semesta ini berada. Tempat itu adalah tempat di mana esensi utama dari Dao of the Sword, salah satu esensi utama dari alam semesta ini, tinggal. Gemuruh. Salah satu esensi utama yang bertanggung jawab untuk menstabilkan seluruh alam semesta ini, esensi utama dari Dao of the Sword, beresonansi dengan Jining. Ledakan. Dalam 3 alam, Ning masih dalam ruang kerjanya, tapi aura menakutkan dari Dao pedang tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dia sendiri seperti pedang yang menakutkan, dan setiap gerakan dan gerakannya mengandung aura Dao of the Sword. Apakah aku sekarang penguasa Dao pedang? Ning bisa merasakan bahwa esensi utama jauh tak terduga dari Dao pedang beresonansi dengan dia. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah Dao pedang yang benar-benar tertinggi, puncak sebenarnya dari pedang Dao. Pedang Dao pamungkas ini pedang Omega Dao ini ia tidak memiliki versi banyak dari dirinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Tao Agung. Dao pedang, dengan sendirinya, adalah Dao yang lengkap. Itu hanya bisa berubah menjadi banyak hal yang berbeda, seperti bagaimana Taiji tertinggi tunggal melahirkan dualitas Yin dan Yang, yang melahirkan trigram yang kemudian melahirkan segala sesuatu. 5 sempurna bergabung dengan Tao tertinggi yang sebelumnya dikembangkan Ning seperti trigram meskipun 3 baris trigram digabungkan dengan sempurna, mereka tidak benar-benar mewakili ekspresi tertinggi dari Dao pedang. Hanya dengan benar-benar memahami sumber, tunggal, Anda dapat benar-benar, sepenuhnya, dan sempurna memahami dan menguasai Dao pedang. Pedang Omega Dao ini adalah pedang Dao pamungkas yang sebenarnya. Baru sekarang aku bisa dianggap sebagai master dari Dao of the Sword. Ning merasa seolah-olah dia baru saja mengalami transformasi total. Akhirnya, dia mengerti mengapa perbedaan kekuatan antara mereka yang telah bergabung dengan 2 Tao tertinggi, 3 Tao tertinggi, atau bahkan 5 Tao tertinggi cukup kecil. Tidak masalah berapa banyak Tao tertinggi yang bisa kau dapatkan karena di atas mereka adalah Dao pedang yang lengkap dan lengkap. Semua jenis seni pedang dan semua yang disebut cabang, mereka tidak lebih dari bagian dari pedang Dao yang benar dan lengkap ini. Maju. Ning melangkah maju. Suara mendesing. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang kemudian benar-benar menghilang saat dia menggunakan skill penghindaran Shadows. Dalam sekejap, dia muncul di ruang kosong di atas 3 alam. Bintang matahari. Ning berdiri di sana di luar angkasa, menatap bintang surya yang sangat besar dan sangat panas di kejauhan. Dia terlihat sangat biasa, dengan aura pedang daunnya benar-benar tertahan, tapi itulah yang membuatnya begitu menakutkan. Dia sekarang secara fundamental berbeda dari sebelumnya. Betapa menakutkan. Aku bisa menembus ruang tanpa menimbulkan gangguan sama sekali, dan aku sebenarnya bisa bergerak 10 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kebanyakan Daolord level Verge hanya bisa bergerak dengan kecepatan 5 kali kecepatan cahaya. Bahkan Ning takut dengan seberapa kuat dia menjadi. Sebelumnya, serangannya yang paling kuat adalah Quadrescence Thunder dan Quadrescence Water, tapi kekuatan Sword Dao-nya sekarang benar-benar melampaui gabungan kedua serangan Quadrescence itu. Sekarang aku telah memahami Omega Sword Dao-ku, inilah saatnya bagiku untuk menerobos menjadi seorang Daolord. Mata Ning dipenuhi dengan keinginan yang menyala-nyala. Dia pernah merasa bahwa peluangnya untuk menghidupkan kembali Yu Wei sangat kecil bahkan Kaisar Maniseal, Kaisar Abadi yang telah mencapai ketinggian luar biasa di Dao of Cells,
tidak mampu mencapai hal seperti itu. Tetapi pada saat dia menemukan dan memahami Omega Sword Dawn-nya, dia tahu bahwa peluangnya baru saja meningkat secara dramatis. Istana Fastiven, perkebunan Dark North, suara mendesing. Jining memegang sebotol anggur, dan anggur di dalamnya mengalir keluar dari lubang dan ke dalam gelasnya. Tuan, akhir-akhir ini Anda benar-benar santai. Beberapa waktu yang lalu Anda berlatih pedang setiap hari. Kenapa kamu berhenti? Su Yuji berjalan ke arah mereka dari jauh. Siapa bilang aku berhenti? Ning bertanya. Selama hatiku menyimpan niat pedangku di dalamnya, aku masih berlatih dalam permainan pedang. Jika hatiku kosong dari niat pedang, semua latihan fisik di dunia akan sia-sia. Bagimu, mungkin terlihat seperti aku hanya bersantai dan minum anggur, tapi aku sebenarnya sedang berlatih sekarang. Sofisme, gumam Su Yuji. Ning tertawa. Dia benar-benar menahan niat pedangnya di dalam hatinya. Pedang Dao mengagumkan yang memenuhi hatinya dan kendali penuhnya atas itu membuat Ning merasa mabuk. Pada levelnya saat ini, level dunia, Ning sudah maju sejauh yang dia bisa. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah menjadi seorang Dao Lord. Hanya dengan begitu dia bisa maju lebih jauh dalam Omega Sword Dawn-nya. Omega Sword Dawn menyatakan bahwa jalan yang dipilih Ning benar-benar jalan yang paling pamungkas, tapi dia baru saja mulai menginjak jalan ini. Meski begitu, baru memulai jalan ini berarti wawasannya sudah sebanding dengan banyak Dao Lord dari langkah keempat di beberapa area, dia benar-benar melampaui mereka. Sebenarnya, fakta bahwa Ning bisa bergerak 10 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya adalah bukti keahliannya. Dia tidak harus bergantung pada skill tipe petir atau skill tipe cahaya untuk mencapai ini, dia terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan cahaya hanya melalui penguasaannya atas pedang Dao. Ini membuktikan betapa mendalamnya tingkat wawasan yang benar-benar dia capai. Ini akan menjadi 30 tahun lebih sebelum klon tubuh utama saya mencapai tempat ini, renung Ning. Kurasa aku harus menunggu saja. Selama 30 tahun lebih ke depan, Ning akan menghabiskan waktu luangnya minum anggur dan berjalan-jalan di Istana Fastiven. Dia juga akan menghafal berbagai teknik baru dan seni rahasia, sehingga Primal Twin-nya di 3 alam juga akan mendapatkan akses ke sana. Ning telah menghabiskan 3 juta kubus kekacauan nektar untuk membeli semua teknik Istana Fastiven, kemampuan ilahi, dan seni rahasia yang berada di bawah tingkat Dao Lord. Ini adalah jumlah teknik yang sangat besar, dan bahkan Ning akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghafal semuanya. Saat ini, Ning hanya menghabiskan sebagian waktu luangnya bekerja menghafal persediaan, dia berencana untuk menjadi seorang Dao Lord sebelum benar-benar menghafalnya dalam skala besar. Dao Lord mampu menghafal banyak hal lebih cepat daripada pembudidaya tingkat dunia. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Wajah Ning tiba-tiba menegang sedikit saat ia mengangkat secangkir anggur. Ada apa, Guru? Su Yuji bingung. Sungguh rasa bahaya yang kuat, gumam Ning pelan. Seorang musuh telah datang. Rasa bahaya yang kuat, seorang musuh. Su Yuji sangat bingung. Dia adalah seorang Dao Lord, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Ning bangkit. Datang. Mari lihat, apakah benar-benar ada musuh. Su Yuji mengikuti di belakang Ning, bingung. Namun, setelah mengambil hanya beberapa langkah, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah langit, tertegun. Aura yang sangat kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi memberikan pandangan terkejut kepada tuannya, Jining. Jining hanya di tingkat dunia, tetapi dia benar-benar dapat menemukan pendatang baru ini sebelum dia, seorang Dao Lord, melakukannya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa sejak Ning menguasai Omega Sword Dawn-nya, domain Sword Dao alami ada di sekelilingnya setiap saat, dan dia adalah master dari domain ini. Selama mereka masih dalam jangkauan riak yang dihasilkan oleh esensi utama dari Dao Pedang, Ning akan dapat merasakan hal-hal di sekitarnya dengan mudah. Semakin dekat seseorang bergerak ke arahnya, semakin kuat sensasi itu. Mengingat prestasi Ning di pedang Dao, kekuatan indranya sudah sebanding dengan Dao Lord dari langkah keempat. Beberapa saat kemudian, Pilsain datang menyerbu juga. Ning, Su Yuji, dan Pilsain dengan cepat menuju aula utama Istana Fastiven. Sekarang, Dao Lord Soleski dan Dao Lord Battle Master telah tiba. Jining, Utara Gelap. Dao Lord Soleski dan Dao Lord Battle Master keduanya memanggilnya. Apakah sesuatu baru saja terjadi? Ning bertanya sambil berbalik untuk menatap tajam ke arah langit. Aula utama Istana Fastiven adalah bangunan tertinggi di seluruh istana, dan dari lokasi ini mereka dapat melihat langit tanpa batas di atas mereka. Saat ini, masa abu-abu bergerak ke arah mereka dari cakrawala, menutupi matahari dan membawa aura kekuatan sedemikian rupa sehingga hanya meliriknya saja sudah menakutkan. Itu Patriark Clearwind, kata Dao Lord Battle Master.
Beberapa hari yang lalu, saya menghitung melalui numeransi bahwa dia akan datang. Namun yang bisa kita lakukan hanyalah merasakan kehadirannya. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Daolord Soleski cukup tenang. Dia mencibir dengan dingin, aku tahu orang menyebalkan tua itu tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu. Jadi dia benar-benar datang. Ning memiliki ekspresi serius di wajahnya juga. Jangan khawatir. Paling-paling, dia hanya akan mengoceh dan mengoceh dari luar. Tidak mungkin dia berani memasuki istana Fastiven. Daolord Soleski mencibir, meskipun saya hanya memiliki avatar di sini dan tidak memiliki kekuatan penuh dari diri saya yang sebenarnya, formasi yang telah kami bangun di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan memastikan bahwa saya tidak perlu takut. Mengingat bahwa Battlemaster juga ada di sini untuk membantu, tidak mungkin dia berani masuk. Daolord Battlemaster di dekatnya mengangguk. Di dunia luar, aku mungkin bukan tandingan Patriark Clearwind, tapi tidak ada yang perlu ditakuti di istana Fastiven ini. Gemuruh. Masa abu-abu itu terus meluas dan menjangkau dari cakrawala yang jauh. Saudara-saudara lain dari istana Fastiven mulai menyadarinya juga, dan mereka semua bergegas ke aula utama. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Kakak Soleski, siapa yang menyerang istana Fastiven? Mereka semua terkejut. Tidak ada saudara kita di istana Fastiven yang diizinkan meninggalkan tempat ini. Tunggu di sini untuk perintah saya, kata Daolord Soleski dengan tenang, suaranya bergema di telinga setiap anggota istana Fastiven. Iya, mereka semua setuju, mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk ceroboh dalam tindakan mereka. Segera, angin abu-abu liar dengan kebiadaban yang mengguncang bumi benar-benar menutupi langit di atas istana Fastiven, menutupi matahari dan membuatnya hampir tidak ada cahaya yang tersisa di dunia. Istana Fastiven menjadi dibayangi kegelapan, tetapi beberapa formasi yang menutupinya mulai aktif. Area cahaya mulai muncul di berbagai bagian istana Fastiven, memberinya cahaya yang agak indah. Orang tua Soleski. Sebuah kuil tiba-tiba muncul di antara angin abu-abu yang tak berujung di langit, dan seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam mencolok berdiri di depan pintu masuk utama ke sana. Suaranya bergema di seluruh dunia ini. Kamu benar-benar cukup berani. Anda benar-benar berani mengizinkan bawahan muda Anda untuk menculik Daolord Blesswind dari kuil Clearwind saya. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda harus menyerahkannya bersama dengan 5 pembudidaya tingkat dunia miliknya. Jika Anda melakukan itu, saya akan membiarkan masalah ini berakhir. Kalau tidak mendengus dinginnya bergema di seluruh langit. Di istana Fastiven. Kalian semua harus menunggu di sini, perintah Daolord Soleski. Battlemaster, ayo mengobrol dengan orang gila itu. Sepakat. Daolord Battlemaster mengangguk. Daolord Soleski dan Daolord Battlemaster langsung membubung tinggi ke langit. Berkat formasi penghalang yang melindungi istana Fastiven, seseorang di luar tidak akan dapat melihat apa yang terjadi di balik formasi, tetapi mereka yang berada di dalam istana Fastiven dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di luar. Hanya ketika Daolord Soleski dan Daolord Battlemaster terbang ke langit, anggota kuil Clearwind dapat melihat mereka. Angin jernih. Daolord Soleski tertawa kecil. Daolord Blesswind dari kuilmu akhirnya dikalahkan oleh salah satu saudara tingkat duniaku. Baik Battlemaster maupun saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya sebenarnya cukup kagum bahwa Anda memiliki keberanian untuk datang ke sini, setelah salah satu Daolord Anda kalah dengan cara yang menyedihkan. Dia memang kalah, tapi itu hanya karena pembudidaya kecil tingkat dunia itu mengandalkan harta dan golem langka. Patriark Clearwind berkata dengan marah, Soleski, serahkan Daolord Blesswind dan yang lainnya atau apa? Daolord Soleski memotongnya, lalu berkata dengan marah, hidup Daolord Blesswind ada di tangan istana Fastiven. Aku bisa membunuhnya kapanpun aku mau. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh dia. Patriark Clearwind berkata dengan dingin, aku akan memastikan bahwa istana Fastiven membayar harganya. Jika dia tidak bisa membawa Daolord Blesswind kembali, maka tidak masalah apakah Blesswind tetap hidup atau tidak. Sungguh pria yang jahat dan kejam. Daolord Soleski mencibir. Kamu tahu tubuh asliku tidak ada di sini, itulah satu-satunya alasan mengapa kamu memiliki keberanian untuk berlari ke sini dan pamer. Jika Anda merasa berani, cobalah memasuki istana Fastiven. Saya sudah membuka formasi penyegelan Anda bebas masuk kapanpun Anda mau. Battlemaster, ayo kembali dan terus minum anggur kita. Lupakan orang gila ini. Setuju, kakak. Ayo kembali dan minum anggur. Battlemaster juga tertawa. Astaga, keduanya terbang kembali ke bawah. Daolord Clearwind memiliki tampilan yang lebih buruk di wajahnya sekarang. Istana Fastiven baru saja benar-benar mengabaikannya,
tapi dia benar-benar tidak akan berani menerobos masuk ke Istana Fastiven. Di dunia luar, dia akan memiliki keunggulan dibandingkan Daolord Battlemaster dan klon Daolord Soleski. Di Istana Fastiven, bagaimanapun, dia akan sepenuhnya didominasi. Di dalam Istana Fastiven, Kakak Soleski, apakah kita akan membiarkannya menunggu di sana? Ning bertanya. Lupakan orang gila itu. Biarkan semua saudara kita hanya minum di sini. Datang-datang. Ayo minum anggur kita dan tunggu saja apa yang akan dilakukan orang gila itu, kata Daolord Soleski keras-keras. Semua orang yang hadir mengeluarkan teriakan persetujuan. Saudara-saudara dari Istana Fastiven semuanya adalah sosok yang cukup berani, tetapi mereka juga mengawasi dari luar. Bagaimanapun, mereka telah mendengar tentang reputasi hebat Patriark Clearwind selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagus sekali, bagus sekali. Langit bergema dengan suara marah Patriark Clearwind. Mulai hari ini, semua pembudidaya Istana Fastiven bisa melupakannya. Aku akan membunuh siapa saja dan semua orang yang keluar darinya. Tak satu pun dari para pembudidaya Istana Fastiven akan dapat memasuki kembali tempat ini juga. Aku akan mengeksekusi siapapun yang mencoba memasuki Istana Fastiven. Jika Anda menolak untuk menyerahkan Daolord Blazwind, saya akan tinggal di sini dan membuat semua orang terjebak di dalam Istana Fastiven. 1 siklus kekacauan 10 siklus kekacauan kita akan melakukannya perlahan. Mari kita tunggu tubuh asliku kembali. Saya ingin melihat apakah Anda berani mencoba dan mengelilingi Istana Fastiven begitu itu terjadi. Suara dingin Daolord Soleski juga terdengar sebagai balasan. Dunia Fastiven Everworld. Seorang pemuda berpakaian bulu terbang melintasi langit tempat ini. Dia menatap badai abu-abu jauh yang menutupi matahari di kejauhan. Itu adalah arah Istana Fastiven. Saya akhirnya berhasil, renung Jining pada dirinya sendiri. Pemuda berbulu-bulu adalah tiruan Ning, yang telah melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini dari wilayah Badlands. Sekarang dia tahu bahwa Patriark Clearwind sedang mengepung Istana Fastiven, dia mengubah penampilannya. Meskipun Patriark Clearwind belum pernah melihat saya, dia mungkin tahu seperti apa penampilan saya, renung Ning. Astaga, Ning yang berpakaian bulu terbang menuju Istana Fastiven dengan kecepatan tinggi. Rekan Taois. Rekan Taois. Sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan dia menggunakan energi immortal untuk mengirimkan suaranya ke Ning dari jauh. Daolord of Clearwind Temple telah mengepung Istana Fastiven selama 30 tahun. Dari kelihatannya, mereka mungkin akan berada di sini untuk jangka waktu yang sangat lama. Anda tidak boleh bepergian lebih jauh, rekan Taois. Saya secara pribadi menyaksikan Dewa Penatua kecil yang lemah yang langsung terbunuh begitu dia bergerak ke arah itu. Bahkan Dewa Penatua dibunuh. Ning mengerutkan kening. Siapapun yang berani bepergian ke sana akan dibunuh. Bahkan binatang atau burung pun tidak diizinkan memasuki wilayah itu. The Chaos Immortal menggelengkan kepalanya. Hati-hati, rekan Taois. Setelah berbicara, dia terbang. Jining yang berpakaian bulu mempertimbangkan masalah ini, lalu segera mulai menyerang ke bawah. Begitu dia menyentuh tanah, dia langsung menghilang ke udara tipis. Menggunakan skill penghindaran Shadows, dia mulai bergerak menuju Istana Fastiven dengan kecepatan tinggi. Demi menyembunyikan kemampuan sejatinya, Ning hanya bergerak diam-diam hanya 2 kali kecepatan cahaya normal. Di dalam Istana Fastiven, Jining, Daolord Soleski, dan Daolord Battlemaster berdiri di depan formasi penghalang mereka, menatap ke kejauhan. Kakak, tiruanku akan segera tiba, kata Ning. Untuk menerobos ke tingkat Daolord, Anda harus menggabungkan semua klon Anda bersama-sama untuk membentuk tubuh yang lengkap. Daolord Soleski menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi Patriark Clearwind yang gila itu telah mengepung istana kita. Akan sangat sulit bagi klon Anda untuk masuk ke dalam. Seperti yang saya lihat, Anda harus menyerahkan tubuh itu. Kamu masih bisa menjadi seorang Daolord, dan kekuatanmu hanya akan terpengaruh secara minimal. Ning menggelengkan kepalanya. Klon itu adalah salah satu dari 18 klon yang telah dibuat berkat Tau 18 Vingods miliknya. Tubuh utamanya, sebenarnya diciptakan dari penggabungan 17 klon itu. Jika mati, klon cadangannya akan dapat membuat ulang tubuh utama dengan membuat ulang 17 klon lainnya. Jika klon cadangan mati, tidak mungkin tubuh utamanya dapat membangunnya kembali. Tetap saja setelah klon cadangan mati, tubuh utama akan menjadi mandiri dan lengkap, tetapi kekuatan sucinya akan berkurang 18 dari potensi maksimumnya. Memang benar ini tidak akan berdampak signifikan. Tunggu sebentar, kakak, kata Ning. Baik, Daolord Soleski tertawa. Aku akan menantikan tampilan kekuatanmu, Jining. Ning terbang rendah, sangat dekat dengan tanah.
Badai angin kelabu yang menutupi langit menyelimuti seluruh istana Fastiven, dengan kuil yang turun ke puncak gunung terdekat. Energi abadi Patriark Clearwind memenuhi seluruh wilayah, dengan area di sekitar istana Fastiven di bawah kendali penuhnya. Setiap pembudidaya yang ingin masuk atau keluar dari istana Fastiven tidak akan bisa lolos dari deteksinya. Patriark Clearwind membuka matanya. Tatapannya menembus dinding kuil saat dia menatap ke arah daerah yang jauh. Dia mengeluarkan senyum dingin. Seorang kultivator muda tingkat dunia. Dia berpikir untuk menghindari pengawasanku dengan menggunakan skill penghindaran. Kamu mungkin binasa. Patriark Clearwind dengan dingin melambaikan satu jari. Ledakan. Sejumlah energi alam yang mengerikan langsung mulai terwujud, berubah menjadi tangan abu-abu buram yang berukuran 3 juta kilometer dan yang mencakar ke bawah menuju pembudidaya. Huosh! Gerakan menggesek tangan raksasa abu-abu buram itu menyebabkan seluruh area di bawahnya menjadi debu saat sebuah gouge besar tercabik-cabik ke dalam bumi. Desir, Ning, bagaimanapun, terus menyusuri permukaan tanah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat menjadi 4 kali kecepatan cahaya. Wajah Patriark Clearwind menegang. Bagaimana seorang kultivator tingkat dunia memiliki keterampilan penghindaran yang begitu cepat? Dia sebanding dengan Daolord dari langkah ketiga. Ketika dia menyapu tanah, Ning tiba-tiba melesat dari 2 kali kecepatan cahaya menjadi 4 kali kecepatan cahaya, menghindari pukulannya. Patriark Clearwind memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia sekali lagi meluncurkan serangan, cakar kedua. Tangan abu-abu buram raksasa itu membawa kekuatan lebih dari sebelumnya, dan juga bergerak lebih cepat saat menyapu tanah. Bumi bergetar saat lumpur dan kotoran menjadi debu saat gouge yang lebih besar muncul di dalam tanah. Namun, kecepatan Ning meroket lagi. Dia sekarang bisa bergerak dengan kecepatan 6 kali kecepatan cahaya, dan sebagai hasilnya dia menghindari serangan kedua ini. Saat ini, dia sudah sangat dekat dengan istana Fastiven. Desir, Patriark Clearwind bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan ketiga. Ning hampir seketika dibebankan dalam batas pelindung istana Fastiven. Patriark Clearwind menembak berdiri, menyebabkan 7 pembudidaya tingkat dunia di bawah komandonya semua terkejut. Tak satu pun dari mereka bahkan tahu bahwa seorang kultivator tingkat dunia menggunakan keterampilan penghindaran yang mereka tahu hanyalah bahwa Patriark Clearwind mereka baru saja mencakar tanah 2 kali. Dia benar-benar melarikan diri, dan ledakan kecepatan terakhir itu membawanya bergerak 6 kali kecepatan cahaya. Itu lebih cepat dari banyak Daolord level Verge. Patriark Clearwind memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana seorang kultivator tingkat dunia bisa secepat itu? Pertemuan spesial macam apa yang dia alami? Jika Ning mengendarai Chaos Lightning, dia akan mampu bergerak dengan kecepatan 10 kali kecepatan cahaya. Sebenarnya ada beberapa keterampilan penghindaran yang serupa, tetapi semuanya sangat sulit untuk dilatih. Banyak Daolord tingkat Verge tidak memiliki akses ke keterampilan penghindaran seperti itu. Mengingat kecepatannya, mungkinkah itu orang Dark North yang dibicarakan oleh Blazwind? Patriark Clearwind berpikir dalam hati, tapi secara logika, dewa dunia bernama Dark North seharusnya sudah mencapai istana Fastiven sejak lama. Mungkinkah istana Fastiven memiliki kultivator tingkat dunia kedua yang bergerak dengan kecepatan itu? Patriark Clearwind benar-benar bingung. Istana Fastiven, bagaimanapun, adalah keriuhan perayaan. Swoosh! Ning yang berpakaian bulu menyerbu melewati penghalang istana Fastiven dalam melakukannya, dia telah mencapai posisi keamanan yang sempurna. Dia terbang lurus menuju Ning berjubah putih, kembali ke penampilan biasanya saat melakukannya. Mengesankan, mengesankan. Daolord Soleski mendesah kagum. Patriark Clearwind menyerang 2 kali tapi masih tidak bisa menghentikan klonmu. Keterampilan penghindaran yang Anda gunakan di bagian paling akhir, itu memungkinkan Anda bergerak 6 kali lipat batas Daos Surgawi, kan? Dia terlalu percaya diri. Dia tidak tahu tentang kemampuanku yang sebenarnya. Ning tertawa. Dia sebenarnya cukup santai selama ini, dan dia hanya dipaksa untuk bergerak dengan kecepatan 6 kali kecepatan cahaya. Batasnya saat ini sebenarnya 10. Namun, dia hanya perlu bergerak secepat yang diperlukan untuk melarikan diri dan memasuki istana Fastiven dengan aman. Tidak perlu baginya untuk membiarkan musuh mengetahui segalanya. Jika kamu bergerak secepat itu, tidak akan mudah baginya untuk membunuhmu, kata Daolord Battlemaster. Ning segera berkata, Kakak Soleski, Kakak Battlemaster, sekarang klon saya tiba, saya akan menggabungkan klon saya dengan tubuh utama saya dan menerobos untuk menjadi Daolord. Benar, Soleski dan Battlemaster keduanya menjadi serius. Kamu harus berhati-hati, Soleski menginstruksikan. Menerobos untuk menjadi Daolord dari langkah pertama mungkin mudah bagimu,
Tetapi mengingat betapa hebatnya niat pedangmu, kamu pasti akan menjadi setidaknya seorang Daolord dari langkah keempat. Itu membuatnya semakin penting bagi Anda untuk memperkuat fondasi Anda. Dao yang Anda kembangkan harus cukup solid dan stabil. Ning mengangguk. Daolord, dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka menginjak garis antara hidup dan mati. Rasanya seperti membangun gedung tinggi. Menjadi Daolord of the First Step adalah membangun fondasi untuk bangunan itu. Daolord dari langkah kedua, ketiga, dan keempat seperti menambahkan lebih banyak lantai ke gedung itu. Jika fondasinya tidak stabil, seluruh bangunan bisa runtuh. Hal yang sama berlaku untuk Samsara Daolord. Setiap langkah yang mereka ambil, mereka mempertaruhkan hidup mereka, dan beberapa Daolord akhirnya mati setelah mengambil langkah ketiga mereka. Tidak semua Daolord bisa mencapai langkah keempat. Untuk membangun menara yang tinggi, hal terpenting dari semuanya adalah memiliki dasar yang kokoh. Adapun untuk mendapatkan keabadian, bahkan kesalahan sekecil apapun tidak diizinkan. Bahkan kekurangan terkecil pun akan memastikan bahwa Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan keabadian. Jika fondasi Anda kecil, Anda hanya bisa membangun kabin kayu kecil, yang berarti Anda akan menjadi Daolord biasa. Setiap langkah yang mereka ambil akan lebih mudah, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menjadi kaisar abadi. Namun, mereka akan lemah. Jika Anda memiliki fondasi yang sangat dalam, Anda akan siap untuk membangun istana besar di atasnya. Setiap lantai akan sangat sulit untuk dibangun, dan untuk mendapatkan keabadian akan lebih sulit lagi. Namun, jika Anda berhasil, Anda akan jauh lebih kuat dari rekan-rekan Anda. Ini berlaku untuk Bertulu, Iskut, Greatjoy, dan yang lainnya. Adapun Ning, yayasannya adalah yang terdalam dari semuanya. Jangan khawatir sama sekali, kakak. Ning tersenyum, lalu dia dan klonnya berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju tanah miliknya yang jauh saat Daolord Battlemaster dan Daolord Soleski keduanya menonton dari belakang. Saudara Jining benar-benar telah meningkat dengan jumlah yang menakjubkan. Daolord Soleski menghela nafas. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya saya pikir dia cukup berbakat, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi sekuat dia hari ini. Skill penghindaran yang dia gunakan barusan sangat cepat, tapi sepertinya tidak termasuk petir atau airnya. Saya tidak tahu keterampilan penghindaran apa yang dia gunakan, tetapi hanya dengan mengandalkan niat pedangnya, dia mampu menangkap 5 pembudidaya tingkat dunia. Daolord Battlemaster mengangguk juga. Aku mencoba menggunakan numerensi untuk meramalkan masa depannya, tapi aku tidak bisa menebak apapun sama sekali. Dia terlalu berbakat, bahkan lebih berbakat dari Brightfish. Menghitung masa depannya terlalu sulit. Lupakan dia bahkan Paragon of Pills hanya bisa menggunakan numerensi untuk mendapatkan ide-ide samar tentang berapa lama sebelum mereka bertemu lagi. Istana Fastiven. Perkebunan Dark North. Jining berjubah putih dan Ning yang berpakaian bulu sedang bepergian berdampingan. Menguasai. Su Yuji dan Pilsain menatap heran. Klon saya telah kembali dari wilayah Badlands. Sekarang saatnya bagi saya untuk menerobos untuk menjadi seorang Daolord juga, kata Ning. Mulai sekarang, jangan ganggu aku kecuali sesuatu yang sangat penting terjadi. Dipahami. Baik Su Yuji dan Pilsain segera mengakui perintah itu. Mereka tidak dapat mencegah ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Saat mereka melihatnya, Jining benar-benar sosok yang luar biasa begitu dia menerobos untuk menjadi seorang Daolord, statusnya akan benar-benar meroket bahkan lebih. Suara mendesing. Suara mendesing. Ning berjubah putih dan Ning yang berpakaian bulu keduanya pindah ke kamar pribadi jauh di dalam perkebunan. Di dalam ruangan terpencil, gemuruh. Formasi mulai beraksi, menyebabkan penghalang cahaya mulai muncul di sekitar seluruh perkebunan Dark North, mencegah orang luar untuk melihat ke dalamnya. Ning berjubah putih dan Ning yang berpakaian bulu keduanya duduk dalam posisi lotus. Keduanya memejamkan mata, lalu mulai menggunakan teknik satu tubuh sejati. Suara mendesing. Kedua tubuh mulai memancarkan aura cahaya kabur dari tubuh mereka, jindan mereka, dan jiwa mereka. Mereka mulai mendekat dan semakin dekat satu sama lain, sebelum akhirnya Ning yang berpakaian bulu terbang langsung ke tubuh Ning yang berjubah putih, menyebabkan cahaya meluas secara dramatis. Keduanya berasal dari sumber yang sama. Mereka identik dalam jiwa, jiwa sejati, dan tubuh. Inilah mengapa mereka dapat bergabung kembali satu sama lain dan bergabung menjadi satu. Sekarang, ke-18 klon saya telah disatukan menjadi satu. Ning berjubah putih membuka matanya, mengungkapkan senyum. Dia masih ingat bagaimana dia pertama kali memperoleh Tau 18 Vingats, dan menggunakannya untuk membuat 18 klon terpisah. Sekarang, dia telah berhasil sekali lagi menggabungkan ke-18 klon menjadi satu.
Rasa kesempurnaan dan kepuasan datang dari jiwanya yang sebenarnya, menyebabkan dia merasa sedikit mabuk. Energi abadi dan kekuatan suci membanjiri wilayah kabut bunga biru di dalam tubuhnya, dan itu benar-benar mulai berubah menjadi lebih banyak energi kabut itu. Karena 18 dari tubuh-tubuh itu bersatu berarti bahwa tubuh ilahinya hanya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatan sucinya juga sedikit lebih murni dari sebelumnya, memungkinkan dia untuk bertahan dan menahan sedikit lebih banyak energi kabut itu. 120 tetes. Dia telah mengumpulkan total 120 tetes air di dalam wilayah kabut bunga biru. Ini sedikit lebih banyak dari 108 tetes yang dia kumpulkan sebelumnya. Di dalam sebuah perkebunan yang terletak di kekacauan primordial tepat di luar tiga alam yang jauh. Ning berjubah hitam duduk di sana, di sebelah Ning berjubah hitam lainnya. Mereka secara bersamaan menggunakan teknik satu tubuh sejati juga dan bergabung menjadi satu. Beberapa saat kemudian, hanya ada satu Ning berjubah hitam yang duduk. Auranya, bagaimanapun, sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Mulai hari ini, dia hanya akan memiliki satu tubuh sejati dan satu primal twin, tanpa klon dari keduanya. Biarkan itu dimulai. Baik Ning berjubah putih di Istana Fastiven dan Ning berjubah hitam di wilayah kekacauannya mengangguk, mata mereka dipenuhi dengan tekad. Ledakan, tubuh sejati dan primal twin, meskipun terletak sangat jauh satu sama lain, membuat terobosan mereka secara bersamaan. Mereka bahkan bisa merasakan resonansi aneh di antara mereka, dan pada saat ini mereka berdua mendirikan dao milik mereka dan mereka sendiri. Samsara Dao Lord berjalan di jalan yang mereka rencanakan sendiri, dan dengan setiap langkah di dao mereka, mereka menginjak garis antara hidup dan mati. Setiap kali dia membuat terobosan, baik tubuh aslinya dan primal twin-nya harus membuat terobosan pada saat yang sama. Mencoba menerobos hanya dengan satu akan mengakibatkan tertahan oleh yang lain, tidak ada cara untuk itu berhasil. Pertimbangkan, Dao Merge, bahkan seorang Dao Lord dari langkah keempat yang memiliki primal twin hanya akan memiliki satu tembakan ke Dao Merge. Tidak ada cara untuk membiarkan tubuh yang sebenarnya gagal dalam Dao Merge, lalu membiarkan primal twin menggunakan pengalaman itu untuk berhasil. Tubuh sejati dan primal twin harus menghadapi semuanya bersama-sama, dan dengan setiap langkah mereka akan mempertaruhkan kematian bersama. Beginilah cara kerjanya. Jika Anda tidak sangat bertekad, Anda tidak akan pernah bisa berhasil. Gemuruh. Kekacauan primordial di luar tiga alam mulai bergemuruh dan bergejolak dengan kekuatan yang tidak wajar, membentuk pusaran kekacauan dengan kekuatan yang menakutkan dan ukuran yang tak terbayangkan. Riak yang disebabkan olehnya benar-benar mempengaruhi bahkan bagian dalam dari tiga alam. Apa di dunia? Apa riak menakutkan ini? Patriark Subhuti, Windfin, dan elit lain dari tiga alam semuanya terbang ke kekosongan di atas tiga alam. Mereka menatap ke arah tempat yang jauh dari mana riak-riak itu berasal. Mereka dapat merasakan bahwa kekacauan primordial yang biasanya tenang dan tenteram sekarang bergemuruh dan mengaum seperti naga yang sedang terbang, bergejolak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka semua benar-benar kagum. Istana Fastiven. The Dark North Estate benar-benar tenang. Meskipun aura Dao Lord meledak dari tempat ini, penghalang yang telah diaktifkan Ning sebelumnya membuat aura itu benar-benar terhalang untuk melarikan diri. Adapun energi yang dia butuhkan untuk menerobos dari tingkat dunia ke tingkat Dao Lord, Ning bisa dengan mudah menghasilkannya dari permata kekacauan yang dia bawa bersamanya. Ini adalah keputusan yang dia buat sejak dia memahami Omega Sword Dao-nya. Wilayah kekacauan Jindan di dalam tubuhnya. Pohon Dao yang tingginya 108.000 meter mulai menarik makanan dari wawasan Ning ke dalam pedang Dao miliknya. Dengan cepat mulai tumbuh, dan dengan suara gemuruh itu mulai berkembang. Meskipun sangat lambat dalam tumbuh, lebih tinggi, itu mulai menebal dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa. Pohon Dao tumbuh lebih tebal dan lebih tebal, tetapi tumbuh lebih tinggi cukup lambat. Semakin dalam fondasi Samsara Dao Lord, semakin tebal pohon Dao-nya. Berkat Omega Sword Dao-ku, seharusnya hanya ada sedikit Dao Lord of the First Step yang cocok untukku, renung Ning. Ada batas tetap untuk seberapa tinggi pohon Dao. Misalnya, jika seorang Dao Lord dari langkah keempat dilatih selama bertahun-tahun dan mencapai Verge, pohon Dao-nya akan tumbuh menjadi 540.000 meter. Ini berlaku untuk semua Dao Lord level Verge. Namun, ketebalannya berbeda untuk setiap orang. Saat pohon Dao tumbuh lebih tebal dan lebih tinggi, akarnya juga akan meluas lebih dalam ke wilayah kekacauan Jindan, memungkinkannya menjadi lebih dan lebih stabil dan berkembang lebih jauh dalam ukuran. Pohon Dao terus tumbuh hingga mencapai ketinggian 156.000 meter, lalu akhirnya terhenti. Namun, wilayah kekacauan Jindan masih berkembang pesat. Auranya juga berkembang,
dan inti Jindan di jantung wilayah itu menjadi semakin misterius dan mendalam. Waktunya untuk membangun kembali tubuh dewa. Ning berjubah putih duduk di sana dalam posisi lotus. Tulang-tulangnya, dagingnya, otot-ototnya semuanya mulai dibuat ulang dan dibangun kembali secara mendasar, menggunakan Omega Sword Dao sebagai intinya. Mereka menarik energi kekacauan, menggunakannya untuk membuat kembali kekuatan sucinya sendiri. Aura Dao Lord-nya yang mengagumkan meledak dari kamarnya, dan banyak permata kekacauan yang dimiliki Ning terus-menerus digunakan dan diisi ulang. Sebenarnya, bahkan seorang Dao Lord dari langkah keempat tidak akan benar-benar menggunakan banyak permata kekacauan itu untuk mengisi kembali kekuatan sucinya. Bagi Ning, sejumlah kecil permata kekacauan dapat diabaikan. Aura seorang Dao Lord. Guru membuat terobosannya. Pilsain gugup. Benar, tapi auranya sangat kuat, itu jauh lebih besar dari aura yang kita miliki saat kita membuat terobosan. Su Yuji cukup tersentuh, tapi tatapan bingung muncul di matanya saat dia mengangkat kepalanya ke atas. Aneh, mengapa tidak ada gangguan dalam kekacauan primordial lokal? Pilsain juga menunjukkan ekspresi bingung. Benar, apakah guru tidak menggunakan energi kekacauan dari dunia luar? Hanya ketika menerobos Anda dapat menyerap sejumlah besar energi kekacauan dalam waktu yang sangat singkat untuk gratis. Ketika Anda biasanya menerobos untuk menjadi seorang Dao Lord, Anda akan menggunakan energi kekacauan gratis dari dunia luar. Ning, bagaimanapun, sangat kaya raya sehingga dia tidak peduli tentang itu sama sekali, dan dia punya alasan sendiri untuk tidak ingin memanfaatkan energi kekacauan dari dunia luar. Tuan mungkin memikirkan hal lain, saran Su Yuji. Hanya 2 jam kemudian, tubuh yang sebenarnya telah menyelesaikan terobosannya. Mengingat dia memiliki persediaan permata kekacauan yang tidak terbatas, terobosannya secara alami sangat cepat. Adapun Primal Twin, terobosannya akan memakan waktu lebih lama, karena masih menggunakan energi dari kekacauan primordial di luar 3 alam. Jadi seperti inikah rasanya menjadi seorang Dao Lord? Ning berjubah putih duduk di sana, senyum di wajahnya. Auranya terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dan itu sebenarnya setara dengan Dao Lord Brightfish, seorang Dao Lord dari langkah kedua. Siapapun yang melihat Ning dan merasakan auranya akan menilai dia sebagai Dao Lord dari langkah kedua. Sebenarnya, ini sebenarnya tidak terlalu mengesankan. Semua pembudidaya kuno dan anggota Kekaisaran Bright Sore sebanding dengan Dao Lord dari langkah pertama ketika mereka benar-benar di tingkat dunia. Setelah mereka menerobos, tubuh ilahi mereka akan sebanding dengan Dao Lord dari langkah ketiga, dan aura mereka akan jauh lebih kuat dari Ning. Adapun Kilostar, yang telah berlatih Sutra Seribu Tubuh, dia akan menjadi tandingan bagi para pembudidaya kuno dan Kekaisaran Bright Sore. Namun, ada sangat sedikit pembudidaya kuno dan Kekaisaran Bright Sore. Adapun kultivator yang sama-sama berlatih Sutra Seribu Tubuh dan mampu menerobos untuk menjadi Dao Lord. Mereka mungkin bahkan lebih langka dari Bright Sore Imperials. Jadi, di dunia luar biasanya orang menilai kekuatan seseorang berdasarkan auranya. Ning menggunakan Omega Pedang Dao untuk melayani sebagai dasar dan inti dari kekuatan ilahi, dan telah menggabungkan 18 tubuh menjadi satu. Inilah mengapa dia memiliki tubuh yang sebanding dengan Dao Lord of the Second Step setelah membuat terobosannya. Di masa depan, aku hanya akan berpura-pura menjadi Dao Lord dari langkah kedua. Pada akhirnya, pedang Omega Dao saya terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada Tao dari Skull, Great Joy, atau yang lainnya. Berdasarkan apa yang saya ketahui, bahkan tokoh-tokoh seperti Bright Sore Hegemon yang maha kuasa atau Paragon Pills tidak pernah bertemu dengan para pembudidaya tingkat dunia yang memiliki Dao yang tidak wajar seperti saya. Ning tahu bahwa di mata semua orang, mampu menguasai dan kemudian bergabung bersama beberapa Tao tertinggi berarti bahwa Anda adalah yang paling jenius. Namun, dia bahkan lebih kuat daripada jenius paling agung. Jika orang lain mengetahui tentang ini, mungkin ada beberapa manfaat untuknya. Tapi, itu juga akan membawa banyak masalah. Lebih baik berhati-hati di permukaan, menjadi salah satu dari jenius tertinggi lainnya sudah cukup. Setelah membuat terobosan, Ning bisa merasakan bahwa dia telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Dia merasa yakin bahwa berkat Omega Sword Dao-nya, bahkan sebagai Dao Lord of the First Step dia akan sebanding dengan orang-orang seperti Great Joy dan Skull begitu mereka menjadi Dao Lord of the Second Step. Ada sangat sedikit Dao Lord dari langkah keempat yang bisa melakukan apa saja padanya. Ini membuat Ning merasakan kepahlawanan dan keberanian yang tak terkendali. Di masa lalu, setiap Dao Lord yang kuat bisa menjadi ancaman baginya. Sekarang dia malah akan menjadi ancaman bagi mereka. Ruangan terpencil itu benar-benar sunyi. Jining hanya duduk di sana, memvisualisasikan bagian dalam tubuhnya.
Cadangan energi abadi dan kekuatan sucinya sedalam milik Daolord dari langkah kedua. Fokus Ning, bagaimanapun, adalah pada wilayah bunga biru di dalam tubuhnya. Energi kabut bunga biru. Inilah yang dilihat Ning. Wilayah bunga biru adalah kabut-kabut. Tetesan air keemasan perlahan bergulir bersama saat area itu memancarkan aura kabut dan kabut. Ada total 1111 dari tetesan emas itu. Setiap tetes mengandung lebih banyak energi daripada kekuatan ilahi Ning dan energi immortal digabungkan. Ini benar-benar berkembang sekali lagi. Energi kabut Azure Flower saya jauh lebih kuat daripada kekuatan ilahi saya sendiri atau energi abadi. Bagaimana itu bisa jauh lebih kuat? Ini seharusnya menjadi kekuatan seorang Daolord dari langkah keempat. Ning benar-benar terpana. 9 segel kekacauan tampak seperti teknik yang sangat biasa, tetapi sebenarnya sangat kuat. Untuk dapat mengubah energi Dewa Penatua dan Dewa Leluhur adalah satu hal. Bahkan konversi energi tingkat dunia baiklah. Tapi itu benar-benar mampu mengubah bahkan energi tingkat Daolord. Sampai hari ini, Ning masih tidak dapat memahami beberapa misteri di balik proses konversi. Siapa yang menciptakan teknik ini, teknik yang sangat kuat ini? Hegemon yang telah meninggal memberikan banyak teknik, kemampuan suci, dan seni rahasia kepadaku juga, tetapi tidak ada yang bisa menandinginya. Ning diam-diam tertegun. Selain seni pedang tingkat hegemonnya, hegemon pedang yang telah meninggal juga memiliki banyak kemampuan ilahi dan seni rahasia yang telah dia berikan kepada Ning, dan beberapa di antaranya bahkan lebih kuat dari Novice Sense Thunder. Namun, mereka semua jauh lebih rendah dibandingkan dengan 9 segel kekacauan. Legenda mengatakan bahwa tubuh yang paling kuat adalah milik Kerajaan Bright Sore, makhluk hidup khusus tingkat atas tertentu, pembudidaya kuno, dan pembudidaya yang dilatih dalam 1000 tubuh sutra, renung Ning. Tapi 9 kekacauan segel saya memungkinkan saya untuk menjadi setara dengan mereka. Kekaisaran Bright Sore, pembudidaya kuno, makhluk hidup khusus elit, dan praktisi, sutra 1000 tubuh, semuanya adalah tokoh yang sangat berbakat bahkan di tingkat dunia, tubuh mereka sebanding dengan tubuh Daolord. Begitu mereka berhasil menjadi Daolord dari langkah pertama, tubuh mereka akan sebanding dengan Daolord dari langkah ketiga. Yang paling penting dari semuanya, mereka mampu mengeksekusi kemampuan ilahi dan melepaskan jumlah kekuatan yang benar-benar menghancurkan yang mungkin lebih kuat daripada energi kabut Azure Flower Ning. Tidak ada cara bagi Ning untuk menggunakan energi kabut Azure Flower untuk menggunakan kemampuan ilahi sama sekali. Masalahnya adalah ada beberapa Imperial Bright Sore yang menyedihkan. Inilah mengapa mereka membutuhkan 12 istana untuk melindungi mereka. Pembudidaya kuno, makhluk hidup khusus tingkat atas, praktisi, sutra 1000 tubuh, semuanya sangat sedikit jumlahnya. Daolord Soleski, Daolord Battlemaster, Daolord Brightfish, Pilsain, Suyuji ketika mereka berada di langkah pertama, mereka akan memiliki aura Daolord of the First Step. Begitu mereka mengambil langkah kedua, mereka akan memiliki aura Daolord of the Second Step. Ini normal. Orang-orang seperti Ning, yang memiliki Omega Pedang Dao dan 18 klon, sangat langka bahkan di antara Daolord. Penggarap kuno dan Kekaisaran Bright Sore yang merupakan Daolord dari langkah pertama mungkin bisa melampaui kekuatanku ketika mereka sepenuhnya melepaskan semua kemampuan mereka, tapi aku mampu bertahan lebih lama dalam pertempuran. Selain itu, semakin tinggi level yang kamu capai, semakin penting kekuatan Dao yang kamu buat. Ning mengangguk pelan. Untuk Samsara Daolord, Dao mereka adalah fondasi mereka. Itu paling penting. Ning, misalnya, mengendalikan Omega Pedang Dao. Bahkan tanpa menggunakan kemampuan atau teknik Divine, niat pedangnya saja sudah cukup untuk dengan mudah menekan Daolord dari langkah ketiga. Berkat Omega Dao ini, dia bisa bergerak 10 kali kecepatan cahaya. Omega Dao-nya memungkinkan dia untuk memasuki dimensi yang lebih tinggi dan bergerak melewatinya dengan kecepatan yang benar-benar mencengangkan. Ini adalah sifat Dao. Jika Anda hanya mengandalkan kekerasan dan kekuatan, hasil akhirnya adalah Anda akan diinjak-injak. Inilah sebabnya mengapa Daolord tertentu yang sangat kuat dapat dengan mudah membunuh Kekaisaran Bright Sore, pembudidaya kuno, dan bahkan Kaisar Abadi, meskipun mereka tidak lebih dari pembudidaya biasa, tanpa tubuh khusus. Dao Pedang. Ning menggunakan Omega Sword Dao-nya untuk dijadikan sebagai template untuk membuat kembali tubuh dewanya. Setelah pohon daunnya stabil, dia segera dapat secara samar-samar memvisualisasikan jalan yang akan datang untuk Omega Sword Dao-nya. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin jauh Anda bisa melihat. Banyak pedang Dao yang berbeda memenuhi pikirannya, seperti halnya niat pedang Heavenbreaker-nya, niat pedang Solehat-nya, niat pedang Yin Yang-nya, niat pedang Blood Drop-nya, dan niat pedang Shadowless-nya.
Ning mulai mendapatkan beberapa wawasan dan ide tentang misteri yang akan mereka pegang di masa depan. Tidak heran mereka semua mengatakan bahwa beralih dari langkah pertama ke langkah kedua sebagai Dao Lord adalah langkah termudah. Ning mengungkapkan senyum. Jika saya hanya mengendalikan satu Dao tertinggi, saya mungkin akan menerobos untuk menjadi Dao Lord dari langkah kedua hanya dalam beberapa ratus tahun. Sangat cepat bagi Dao Lord untuk berpindah dari langkah pertama ke langkah kedua. Bahkan Dao Lord yang paling lambat sekalipun akan membutuhkan beberapa siklus kekacauan, dan ini sudah dianggap sebagai periode waktu yang sangat lama. Menurut cerita, ada beberapa yang bisa bergerak lebih cepat, menerobos dalam 1000 tahun. Namun, langkah selanjutnya akan jauh lebih sulit dan menerobos akan jauh lebih lambat. Namun, saya harus terlebih dahulu membuat terobosan lebih lanjut dalam 5 Tao tertinggi saya. Hanya dengan begitu saya akan dapat mengembangkan Dao Pedang Omega yang lebih dalam lagi. Ning mengerti bahwa jalannya akan lebih sulit. Namun, yang lain tidak akan tahu. Aku akan tinggal di pengasingan selama 10 tahun. 10 tahun dari sekarang saya akan mengatakan bahwa saya menerobos untuk menjadi Dao Lord dari langkah kedua, renung Ning. 10 tahun. Di bawah percepatan temporal, ini akan berarti lebih dari 1000 tahun. Mengingat tingkat bakat Ning, baginya untuk menerobos menjadi Dao Lord of the Second Step dalam kira-kira 1000 tahun tidak akan mengejutkan orang lain. Sebagai Dao Lord dari langkah kedua, baginya untuk memiliki Dao pada level Omega Sword Dao-nya akan masuk akal. Jika orang lain tahu bahwa Dao Lord dari langkah pertama memiliki pedang Dao yang sangat kuat, berita akan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah tak berujung. Ning benar-benar tidak ingin melihat ini terjadi. Dalam 10 tahun ke depan, saya harus menyelesaikan penguasaan Noves Sense Thunder, dan Noves Sense Water, serta kemampuan Divine Pelindung yang diberikan oleh Hegemon yang telah meninggal kepada saya, Sword Dao Body. Ning sampai pada keputusannya. Dari berbagai kemampuan divine dan seni rahasia yang diberikan oleh almarhum Hegemon, satu-satunya yang bisa dia gunakan untuk saat ini adalah kemampuan divine pelindung. Ini karena Ning telah mencapai puncak kekuatan dalam teknik Golden Idol, dan tubuhnya sebanding dengan senjata Dao tertinggi. Itu adalah batas tertinggi yang mungkin untuk pembudidaya tingkat dunia. Baru sekarang, setelah menjadi seorang Dao Lord, dia bisa menggunakan tubuh pedang Dao milik almarhum Hegemon. Ketika dilatih ke puncak, itu akan membuat tubuh ilahinya sebanding dengan harta abadi tertinggi. Mengingat hidupnya akan menjadi kehidupan yang dikelilingi oleh pertempuran, jika dia ingin berumur panjang, dia harus bisa menerima pukulan. Kekacauan primordial dipenuhi dengan semua jenis bahaya, dan musuh seseorang mampu melakukan segala macam serangan berbahaya. Jika tubuh ilahi Anda mampu menerima pukulan, peluang Anda untuk tetap hidup akan meningkat secara dramatis. Semua Dao Lord dari langkah keempat memiliki teknik yang sangat kuat dan tak terduga. Ini adalah kekuatan mengerikan yang diperoleh setelah Dao pribadi Anda mencapai tingkat yang sangat tinggi. Waktu terus mengalir, dan 12 tahun berlalu dalam sekejap mata. Perkebunan Dark North. Meskipun Pilsain dan Su Yuji terus berlatih dengan tubuh utama mereka, keduanya meninggalkan inkarnasi di sana untuk menunggu kembalinya Ning. Sudah cukup lama sejak guru menjadi seorang Dao Lord. Kenapa dia belum keluar? Pilsain cukup bingung. Sudah 12 tahun. Bahkan Dao Lord Soleski datang untuk menanyakan hal ini, tapi kita berdua hanya bisa menunggu di sini seperti orang bodoh. 12 tahun. 12 tahun bukan apa-apa. Tubuhmu yang sebenarnya menggunakan harta percepatan temporal di dalam perkebunan untuk berlatih, kan? Su Yuji berkata, bahkan jika itu membutuhkan 1000 tahun atau 10.000 tahun, kamu tidak punya pilihan selain menunggu. Saya tahu. Saya hanya bergumam pada diri sendiri, kata Pilsain buru-buru. Secara umum, orang akan segera keluar dari meditasi terpencil setelah menjadi Dao Lord. Tuan kita sudah terlalu lama mengasingkan diri. Benar, Su Yuji mengangguk. Sudah cukup lama. Tiba-tiba, ledakan. Aura pedang Dao yang benar-benar menakutkan tiba-tiba melonjak keluar. Namun, mantra pembatas yang mengelilingi Dark North Estate mencegahnya meninggalkan perkebunan, sehingga mustahil bagi siapapun di luar untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi. Aura pedang Dao ini sangat tinggi, agung, dan ganas, baik Su Yuji maupun Pilsain tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar saat merasakannya. Dihadapkan dengan aura ini, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk menolaknya. Satu-satunya hal yang mereka rasakan adalah ketakutan. Pedang Dao ini, keduanya benar-benar terkejut. Beberapa waktu berlalu, tetapi mereka tetap tidak bisa tenang. Bergemuruh, pintu kamar terbuka, dan seorang pemuda berjubah putih yang membawa sarung pedang hitam di punggungnya muncul dari dalam. Menguasai. Keduanya segera bangkit. Tuan,
Anda, Su Yuji menatap Ning dan aura di sekitarnya. Tampaknya agak berbeda dari kebanyakan Daolord of the First Step. Setelah saya menjadi seorang Daolord, saya tiba-tiba mendapatkan banyak wawasan baru, jadi saya memilih untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu. Siapa yang mengira aku akan menerobos dan menjadi Daolord of the Second Step? Kata Ning. Seorang Daolord dari langkah kedua. Baik Su Yuji dan Pilsain cukup tercengang. Ning, bagaimanapun, merasa sedikit malu. Karena dia memilih untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, dia harus menyembunyikannya dari semua orang hanya dengan begitu dia akan aman. Alam bawah sadar Ning telah berbisik kepadanya berulang kali bahwa berpura-pura menjadi Daolord dari langkah kedua adalah pilihan terbaik hanya dengan begitu jalur kultivasinya akan aman. Tuan saya telah mendengar banyak yang mengatakan bahwa maju dari langkah pertama ke langkah kedua cukup cepat, dengan beberapa berhasil hanya dalam 1000 tahun, tetapi saya tidak membayangkan Anda akan secepat itu juga. Su Yuji berkata dengan penuh semangat, Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Baik, tidak perlu memberitahu orang lain tentang ini, kata Ning. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah langit. Dengan hanya berpikir, dia menghilangkan mantra formasi yang mengelilingi Dark North Estate. Begitu dia melakukannya, baik Daolord Soleski dan Daolord Battlemaster langsung merasakannya. Ah, Jining, selamat atas terobosan Anda. Gelombang akal sehat menyapu ke arahnya, membawa tawa mental bersamanya. Oh, auramu ini, apakah kamu sudah menjadi Daolord dari langkah kedua? Beberapa saat kemudian, Daolord Soleski, Battlemaster, dan Brightfish semuanya tiba di Dark North Estate. Mereka menatap Jining dengan heran. Ada apa dengan raut wajahmu? Ning segera bertanya. Untuk maju dari Daolord dari langkah pertama menjadi Daolord dari langkah kedua dalam 1000 tahun kami hanya pernah mendengar hal seperti itu dalam legenda. Daolord Soleski berseri-seri saat dia melihat Ning. Tapi hari ini, saya sudah menyaksikannya sendiri. Lihat itu, Brightfish. Itulah, jenius sejati. Daolord Brightfish memandang Ning, lalu mengangguk dan mendengus setuju. Ning mengangkat kepalanya menatap angin abu-abu gelap yang menutupi langit di atas mereka. Kakak Soleski, apa kekuatan dan kelemahan Patriark Clearwind? Anda telah bermusuhan dengannya selama berabad-abad Anda harus tahu lebih baik daripada orang lain. Tolong beritahu saya semua yang Anda tahu. Kekuatan dan kelemahannya. Daolord Soleski memandang Ning, bingung. Apa yang kamu rencanakan? Salinan Ning dari peta bintang kerajaan Bright Sore memiliki informasi mengenai Daolord di setiap wilayah, dan juga memiliki informasi yang cukup rinci tentang Patriark Clearwind. Berdasarkan informasi itu, Ning merasa yakin bahwa dia bisa membuat Patriark Clearwind kabur demi uangnya. Namun, Daolord Soleski telah bertarung dengan Patriark Clearwind begitu lama sehingga dia mungkin memiliki lebih banyak informasi daripada yang dimiliki peta bintang. Ini akan menjadi pertempuran besar. Dia harus mempersiapkannya sebaik mungkin. Kamu, Daolord Battlemaster di dekatnya pertama-tama mengerutkan kening, lalu menatap ke arah Ning dengan kaget. Kamu sedang bersiap untuk memberi Patriark Clearwind pertarungan. Apa, Brightfish, Soleski, dan bahkan Pilsain dan Su Yuji sama-sama terkejut. Ning menatap Daolord Battlemaster dengan terkejut, lalu mengangguk. Keterampilan numeransi kakak Battlemaster benar-benar hebat. Memang, saya menjadi jauh lebih kuat dan ingin menguji diri saya melawan Patriark Clearwind. Tetapi kamu hanyalah Daolord baru dari langkah kedua. Daolord Soleski menjadi gugup. Bagaimana kamu bisa begitu gegabah untuk menantang Clearwind? Dia sangat cocok untukku. Meskipun Battlemaster juga berada di langkah keempat, levelnya masih lebih lemah dari Patriark Clearwind. Apakah Anda pikir Anda tak terkalahkan? Sekarang Anda telah menembus dari tingkat dunia untuk menjadi Daolord dari langkah kedua. Jining, saya tidak ingin mengkritik Anda, tetapi Anda harus berhati-hati saat menjelajahi Endless Territories. Jika Anda bertindak gegabah ini, Anda mungkin akan mati. Daolord Soleski benar-benar panik. Apa kakaknya sudah gila? Kakak laki-laki. Ning tidak mencoba untuk berdebat dengannya. Menerima pukulan dari saya. Daolord Soleski memandang Ning, lalu mengangguk. Sangat baik. Serang dengan kekuatan penuh Anda. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Suara mendesing. Ning tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Daolord Soleski cukup tenang, tetapi sekarang wajahnya menjadi pucat. Desir, 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 desir. Bayangan pedang yang terbentuk dari serangan jari tiba-tiba muncul di mana-mana dan menusuk ke arah Daolord Soleski, masing-masing bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa dipahami. Cepat, terlalu cepat. Bagaimana tangan Daolord Soleski langsung berubah menjadi dua aliran air yang berputar di sekitar satu sama lain,
benar-benar menutupi area di sekitarnya saat mereka berjuang untuk bertahan melawan bayangan pedang Ning. Meskipun begitu, Dao Lord Soleski benar-benar tidak seimbang dan dipaksa untuk menerima serangan secara langsung, menyebabkan gelombang dan percikan air meledak di sekelilingnya. Ini menyebabkan Dao Lord Battlemaster dan Dao Lord Brightfish di dekatnya merasakan kejutan yang luar biasa. Suara mendesing. Bentuk Ning muncul sekali lagi berdiri di kejauhan. Bagaimana, kakak? Ning menatap Dao Lord Soleski. Bagus sekali, saudaraku. Dao Lord Soleski mengungkapkan ekspresi kegembiraan, matanya memancarkan kegembiraan saat dia menatap Ning. Dia tertawa terbahak-bahak, bagus sekali, saudaraku. Dengan kuda-kuda ini saja, Anda memiliki kekuatan untuk menjelajahi wilayah tak berujung tanpa hambatan. Bagaimana Anda bisa secepat ini? Faktanya, kamu tampaknya lebih cepat dalam pertempuran. Ini karena Dao yang saya pahami, kata Ning. Ning mampu bergerak 10 kali kecepatan cahaya. Dao Lord lain yang menggunakan harta terbang atau mengendarai petir atau cahaya juga bisa bergerak dengan kecepatan 10 kali kecepatan cahaya, tapi ada perbedaan kritis. Bagi mereka, kecepatan itu hanya bisa diperoleh ketika mereka melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kecepatan di mana mereka bisa bergerak dan menghindar di ruang terbatas dalam pertempuran jarak dekat jauh lebih lambat. Ning, bagaimanapun, telah meluncurkan lebih dari 60.000 serangan hiruk-pikuk di wilayah ini dalam waktu singkat, dan dia benar-benar mampu bergerak dan menghindar dengan kecepatan luar biasa 10 kali kecepatan cahaya dalam pertempuran. Ini bukan kecepatan yang bisa dicapai berkat harta atau sumber daya eksternal. Itu tergantung pada Dao yang telah Anda pahami. Beberapa yang terlatih dalam Dao petir, Dao angin, atau Dao cahaya akan mampu bergerak puluhan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya begitu mereka menjadi Dao Lord dari langkah keempat. Inilah yang membuat mereka sangat tangguh dalam pertempuran. Tapi tentu saja, orang seperti mereka sangat langka, kurang dari 1 dari 100 Dao Lord dari langkah keempat akan memiliki keterampilan seperti itu. Tapi tentu saja, Dao Lord lain mungkin ahli di bidang lain. Hebat, Dao Lord Soleski sangat terkesan. Kakak kita benar. Dengan mengandalkan pedang Dao ini, Dark North, kamu memang memiliki kekuatan untuk menjelajahi wilayah tak berujung. Dao Lord Battlemaster mengangguk memuji juga. Menakjubkan. Dao Lord Brightfish menghela nafas dengan takjub. Soleski segera bertanya, benar, Jining. Ketika Anda berada di Istana Pedang Kerajaan Bright Sore, Anda seharusnya diberi gelar, Tuan Pedang, kan? Iya, Ning mengangguk. Tuanku menjadi Sword Lord tak lama setelah dia memasuki Sword Palace. Dia adalah salah satu yang berperingkat teratas di 12 istana, pada saat itu. Pilsain segera angkat bicara dengan bangga. Hah, Kerajaan Bright Sore adalah salah satu dari 6 kekuatan utama. Anda hanya berlatih untuk waktu yang singkat, namun Anda berhasil menempati peringkat di antara para pembudidaya tingkat dunia dari Kerajaan Bright Sore. Tidak heran kamu adalah monster meskipun baru saja mencapai langkah kedua. Dao Lord Soleski mengangguk. Kamu mungkin sedikit lebih lemah dari Patriark Clearwind, tetapi kecepatanmu sendiri menjamin bahwa dia tidak akan bisa menjatuhkanmu. Saat dia berbicara, dia menghasilkan slip giok dan segera mengirimkannya ke Ning. Clearwind dan saya telah bertarung selama berabad-abad, dan saya tahu seluk-beluk hampir semua tekniknya. Saya telah mencatat semuanya di dalam slip batu giok ini. Lihatlah. Ning menerimanya, lalu segera mulai membacanya dengan seksama. Benar, informasi ini memang lebih detail daripada informasi yang termasuk dalam peta bintang Kerajaan Bright Sore. Patriark Clearwind benar-benar tangguh. Bagaimana menurutmu? Dao Lord Soleski memandang Ning. Masih ingin melawannya? Tentu saja aku akan melawannya. Ning mengangguk. Kita tidak bisa membiarkan dia terus memblokade pintu masuk istana Fastiven kita, kan? Bagus. Dao Lord Soleski tersenyum. Sekarang kamu adalah seorang Dao Lord. Kamu adalah penguasa istana keempat dari Istana Fastiven. Ini adalah salah satu mekanisme kontrol pusat untuk penghalang dan mantra pembatas kami. Jika Anda tidak dapat mengatasi musuh Anda dapat mundur di dalam istana. Saat dia berbicara, dia menyerahkan cakram gigi gergaji emas hitam yang ditutupi dengan tanda dewa yang rumit. Benda ini adalah bagian dari kendali inti dari seluruh Istana Fastiven. Kontrol inti ini hanya dapat diikat satu kali, kata Dao Lord Soleski. Setelah Anda mengikat mereka, mereka tidak akan pernah bisa diikat oleh orang lain lagi. Ini untuk alasan keamanan. Jika salah satu penguasa istana dari Istana Fastiven meninggal dan lawan mereka berhasil mengambil alih dan mengikat kendali inti tidak dapat diterima. Bagaimanapun, tempat ini telah menjadi markas besar Istana Fastiven selama berabad-abad. Setelah mengikat Dis,
Ning bisa merasakan banyak formasi rumit dan kuat yang menutupi seluruh istana Fastiven. Kekuatan mereka memang mencengangkan. Kalau begitu aku akan pergi. Ning melirik yang lain, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menjauh. Hati-hati, Soleski memanggil dari belakang. Dao Lord Brightfish, Battle Master, Pilsain, dan Su Yuji semua menonton dengan gugup. Kakak Battle Master, Dark North tidak akan berada dalam bahaya, kan? Dao Lord Brightfish bertanya dengan gugup. Secara keseluruhan, dia mungkin tidak cocok untuk Clearwind. Tapi dia seorang pembudidaya pedang. Mereka sangat ahli dalam pertempuran Battle Master berhenti. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan Clearwind, tapi dia pasti bisa menjaga dirinya tetap aman. Biarkan dia bertarung, kata Soleski sambil tersenyum. Apakah dia bisa menang? Su Yuji mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini. Ini akan sulit. Sebenarnya, hampir tidak ada peluang dia menang. Soleski menggelengkan kepalanya. Badai abu-abu yang ganas terus menutupi langit dan matahari, menyebabkan seluruh istana Fastiven menjadi gelap gulita. Namun, seberkas cahaya muncul dari dalam istana Fastiven. Itu terbang keluar dari mantra penghalang, lalu berhenti di udara. Itu adalah seorang pemuda berjubah putih yang membawa sarung hitam di punggungnya. Angin jernih. Ning menyalak, suaranya bergema dan bergema di udara, menyebabkan bayangan pedang yang tak terhitung banyaknya muncul. Triliunan bayangan pedang semuanya secara bersamaan melesat menuju kuil yang jauh. Ketika bayangan pedang bertabrakan dengan badai abu-abu yang kabur, serangkaian letusan bisa terdengar. Angin abu-abu buram mulai pecah dan pecah, seperti halnya banyak bayangan pedang. Namun, semakin banyak bayangan pedang yang lahir saat mereka terus menekan serangan. Adapun angin abu-abu buram, itu juga terus dibuat ulang dan melonjak juga. Angin adalah manifestasi eksternal dari Dao Patriarch Clearwind, sedangkan bayangan pedang Ning adalah manifestasi eksternal dari Omega Sword Dao miliknya. Kedua Tao mulai berbenturan satu sama lain, semakin keras. Selama ini, pria berjubah hitam tampan telah duduk di dalam kuil, matanya terpejam. Dia tiba-tiba bangkit dan kemudian berjalan ke pintu masuk kuil, di mana dia menatap ke bawah pada sosok berjubah putih di udara, yang dilindungi oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya itu. Jadi kamu Dark North. Patriarch Clearwind segera mengenali pria itu. Saya, jawab Ning. Patriarch Clearwind berkata, sudah menjadi Dao Lord of the Second Step. Atau apakah Anda hanya berpura-pura berada di level dunia sebelumnya? Saya akan mengakui bahwa pedang Dao Anda luar biasa, dan sangat mengesankan bahwa seorang Dao Lord dari langkah kedua yang lemah seperti Anda dapat memiliki pedang Dao yang luar biasa. Namun, jika Anda memilih untuk mengadu diri dengan saya, maka Anda benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda. Mari kita potong omong kosong itu. Makan pedangku. Ning jauh mengeluarkan teriakan marah. Dentang. Sebuah pedang Northbow segera terbang keluar dari sarung hitam di punggungnya. Dikelilingi oleh triliunan bayangan pedang, Jining di udara mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan, dengan masing-masing dari 6 tangannya mencengkeram pedang Northbow tunggal itu. Membunuh. Ning mengangkat pedang Northbow-nya tinggi-tinggi, pedang memancarkan aura dominasi dan kekuatan yang tak tertandingi. Dia kemudian melepaskan satu tebasan marah langsung ke arah lawannya. Itu seperti pedang Northbow memotong jurang yang sangat besar namun sangat rapi melalui ruang. Pedang cahaya segera memenuhi jurang itu, hampir seketika memotong langsung ke arah Patriarch Clearwind. Kekuatan serangan ini tiba-tiba meledak, seolah-olah gunung berapi yang sedang dibangun menuju letusan tiba-tiba meletus dalam sekejap. Ning menggunakan pedang Omega Dao pemecah surga. Omega Sword Dao bisa lembut atau buas, berbahaya atau mendominasi. Itu semua tergantung pada keputusan pribadinya. Begitu banyak misteri Dao of the Sword benar-benar menyatu, mereka langsung meledak dalam kekuatan. Ning telah memilih untuk bertarung langsung dengan serangan pertamanya, itulah sebabnya dia hanya menggunakan satu pedang. Untuk serangan liar dan ganas seperti itu, satu pedang sebenarnya lebih baik. Hegemon yang telah meninggal sendiri telah menggunakan pedang besar berwarna biru tua itu. Ini karena ketika kekuatan 6 lengan sepenuhnya terfokus pada satu pedang, itu akan memberi pedang itu kekuatan yang lebih mendominasi. Patriarch Clearwind tetap tenang dan tak tergoyahkan seperti angin. Dia hanya menyipitkan matanya dan mendengus, lalu mengeluarkan pedang panjang yang tampaknya ramping namun sangat tajam di tangannya. Dia tidak mengerti banyak tentang Dao pedang, tetapi baginya menggunakan pedang atau pedang benar-benar tidak membuat banyak perbedaan. Kelangsingan dan ketajaman yang luar biasa dari pedang ini sangat cocok untuk Dao-nya sendiri. Patriarch Clearwind menyerang dengan pedang panjang di tangannya. Jika seseorang benar-benar melihat ini dari sudut pandang Dao of the Sword, ini benar-benar sikap yang agak tidak enak dilihat.
Tetapi ketika pedang panjang di tangannya menyerang, itu langsung mulai mengaum seperti badai tak berujung yang melolong marah di seluruh negeri. Letusan gunung berapi dari pedang North Bow berbenturan dengan pedang ramping yang melolong seperti angin kencang. Dua gelombang kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan bumi bertabrakan. Apa? Patriark Clearwind mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar telah terlempar ke belakang oleh serangan itu. Gelombang kejut yang benar-benar menakutkan menyebar ke segala arah, dan ruang itu sendiri beriak seolah-olah gelombang hitam telah menyebar di permukaannya yang berair. Pegunungan langsung menjadi debu, sementara penghalang istana Fastiven berhasil menahan gelombang kejut ini. Adapun kuil Patriark Clearwind, itu benar-benar dikirim jatuh di udara, dan 7 pembudidaya tingkat dunia di dalamnya semua dipenuhi dengan kengerian. Menguasai kepala keluarga, mereka semua menatap dengan gugup ke arah dunia luar. Ning hanya mengambil satu langkah mundur, sementara Patriark Clearwind telah terlempar. Namun, yang terakhir dengan cepat menemukan pijakannya, lalu berbalik untuk menatap dingin ke arah Ning. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memandang Ning sebagai lawan yang layak. Pedang Dao yang mendominasi. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang Dao Lord dari langkah kedua akan dapat mengancam saya. Patriark Clearwind benar-benar tercengang. Meskipun dia hanya memberikan pukulan biasa, itu masih merupakan pukulan dari Dao Lord dari langkah keempat. Bagaimana dia benar-benar kehilangan pertukaran itu? Kamu juga tidak buruk, Ning mendengus dingin. Bagus sekali. Terima pukulan lain dari pedangku, kalau begitu. Tubuh Patriark Clearwind berubah, menjadi kabur seperti angin saat pedang ramping di tangannya menyerang lagi, sekali lagi membawa lolongan badai yang menakutkan dan marah itu. Adapun Ning, dia sekali lagi gagah berani dan percaya diri mencengkeram pedangnya dengan keenam tangannya, bergerak maju untuk menyambut pukulan itu. Ledakan. Tabrakan frontal ini menyebabkan gelombang kejut yang bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya, tapi kali ini yang terlempar ke belakang adalah Jining. Seperti yang diharapkan, dia lebih kuat dariku dalam bentrokan frontal. Wajah Ning sedikit menegang saat dia dikirim terbang mundur, dan dia hanya bisa berhenti sesaat sebelum menabrak penghalang di sekitar istana Fastiven. Namun serangan ini kira-kira pada level teknis yang sama dengan yang terjadi sebelumnya itu hanya beberapa kali lebih kuat. Dia mungkin menggunakan semacam kemampuan ilahi. Energi kabut Azure Flower Ning memberinya tingkat energi seorang Dao Lord dari langkah keempat, tapi dia tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi apapun. Sekarang lawannya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah salah satu masalah melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi darimu. Untungnya, Ning menggunakan senjata darah kehidupan, jika tidak, dia akan kalah lebih parah lagi. Sejak dia menggunakan Omega Sword daunnya untuk mereformasi inti Saripati di dalam senjata darah kehidupannya, mereka telah tumbuh secara signifikan lebih kuat. Kamu benar-benar berhasil memblokir. Huff. Wajah Patriark Clearwind sedikit menegang saat dia menyipitkan matanya, lalu melompat ke depan untuk menyerang Ning sekali lagi. Haha, apakah ini benar-benar semua yang kamu miliki? Ning tertawa keras saat 5 pedang lagi terbang keluar dari sarung di punggungnya, mendarat di 5 tangannya yang lain. 6 tangan, 6 pedang. Keenamnya adalah senjata darah kehidupan. Ayo berjuang. Ning berdiri di sana di udara, langsung menyerbu muncul di depan Patriark Clearwind. Mati. Patriark Clearwind memotong dengan pedang tipis di tangannya, kuda-kudanya terkadang lembut tapi terkadang ganas. Setiap saat, itu mewujudkan esensi angin itu sendiri, dan memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa. Ning, bagaimanapun, memiliki 6 pedang dan banyak kuda-kuda berbeda yang tersedia. Beberapa sangat tidak dapat dipahami dan misterius, sementara yang lain tampaknya membentuk lubang hitam menakutkan yang telah melipat lapisan kekuatan spasial yang menakutkan. Sebelumnya, Ning harus menggunakan ke-6 pedang bersama-sama untuk mencapai efek ini dengan sikap solehetnya, tetapi sekarang setelah dia memiliki Omega Sword Dao, dia mampu memasukkan semua misteri itu hanya dengan 1 pedang. Itu tampak seperti lubang hitam, tetapi tampaknya juga mengandung beberapa misteri kuda-kuda tanpa bayangan, kuda-kuda Heavenbreaker, dan kuda-kuda lainnya. Itu adalah pertempuran 6 pedang melawan 1, dan seni pedang Ning benar-benar menakutkan. Untuk saat ini, Patriark Clearwind tidak dapat melakukan apapun untuk Ning. Kamu cukup mengesankan. Bagi Anda untuk dapat memaksa saya untuk menunjukkan kemampuan ilahi saya, Anda harus merasa bangga pada diri sendiri. Patriark Clearwind mendengus dingin, lalu langsung memanifestasikan total 6 lengan serta 5 pedang ramping. 6 lengan, 6 pedang. Begitu dia langsung menuju Ning. Tidak baik, pertahanan Ning dilanggar dalam pertukaran tunggal. Serangan musuh terlalu berlebihan. Pria ini jelas sedikit lebih kuat darinya.
Sepertinya aku benar-benar tidak bisa bertarung melawannya secara langsung. Ning sekarang mengerti perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Sebelumnya, dia menggunakan keenam lengannya untuk menggunakan satu pedang saat menggunakan serangannya yang paling kuat secara fisik, tapi dia masih bisa dikalahkan. Dengan musuh ini sekarang menggunakan 6 pedang juga, tidak mungkin dia bisa menang dalam pertarungan langsung. Swoosh! Ning tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Patriark Clearwind tertegun sejenak. Alisnya yang putih terangkat karena terkejut saat dia menyapu area itu dengan tatapan dan akal sehatnya, hanya untuk menemukan bahwa seseorang sedang mengelilinginya dengan kecepatan yang benar-benar menakutkan. Cahaya pedang bersinar sekali lagi. Dentang! Patriark Clearwind segera bergerak untuk menghindar. Beberapa saat kemudian, ratusan dan ribuan garis cahaya pedang mulai menyala. Ning menyerang terlalu cepat, dan kecepatan menghindarnya juga sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa dilakukan Patriark Clearwind. Jika keunggulan Anda dalam kecepatan dan kelincahan tempur mencapai titik di mana Anda secara dramatis lebih unggul dari lawan Anda bisa menyerang lawan Anda dengan bebas tanpa lawan Anda bisa melawan. Bagaimana dia bisa secepat ini? Bagaimana dia bisa secepat ini dalam pertempuran yang sebenarnya? Patriark Clearwind benar-benar tercengang. Untuk bisa bergerak dengan kecepatan 10 kali kecepatan cahaya dalam pertempuran sangatlah langka. Dia tidak akan pernah membayangkan bertemu seseorang yang mampu yang hanya seorang Daolord dari langkah kedua. Dari mana orang aneh ini berasal? Dia pasti salah satu dari orang-orang aneh yang telah menguasai dan menggabungkan beberapa Tao tertinggi dan Tao-nya pasti sangat kuat seperti dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Patriark Clearwind mulai melihat Ning sebagai lawan yang benar-benar setara, bukan hanya sebagai lawan yang layak. Utara gelap, dikelilingi oleh serangan Ning, Patriark Clearwind menggunakan 6 tangannya untuk bertahan dengan cara yang hampir seperti angin puyuh. Dia memanggil dengan suara dingin dan dalam, kamu memang lawan yang layak untukku. Sayangnya, pada akhirnya, Anda hanya seorang Daolord dari langkah kedua. Rasakan seni rahasia, Six Winds, saya. Saat suaranya bergema di langit. Gemuruh. Jubah hitam Patriark Clearwind yang panjang dan tampan mulai berkibar saat serangkaian angin kencang bermunculan. Ada 6 jenis angin-angin biru, angin merah, angin biru, angin ungu, angin putih, dan angin hitam. 6 angin kencang segera mulai meletus setelah muncul, memenuhi langit saat mereka menyapu Ning. Seperti yang dilihat oleh Patriark Clearwind, bahkan jika dia tidak dapat membunuh Ning, dia masih bisa mematikannya dan membuatnya sehingga dia tidak akan bisa bergerak begitu cepat. Melihat ini, Ning terhenti di udara. Clearwind, trik ruang tamu seperti ini benar-benar tidak akan berhasil. Tubuh Ning langsung mulai memancarkan garis-garis cahaya listrik. Petir itu berwarna emas gelap, begitu gelap hingga hampir hitam dengan hanya beberapa kedipan emas di dalamnya. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan aliran air yang sangat deras yang benar-benar berwarna putih es. Begitu muncul, itu memancarkan aura dingin yang bahkan menyebabkan ruang itu sendiri membeku. Septessence guntur, dan air Septessence. Energi kabut Azure Flower Ning sudah sebanding dengan energi seorang Daolord dari langkah keempat, dan dia juga memiliki Seven Leaf Pill Chapters untuk dipelajari. Cukup mudah baginya untuk menguasai Septessence Thunder dan teknik Septessence Water. Pergi. Tatapan Ning menjadi dingin saat petir emas gelap bergemuruh ke bawah secara apokaliptik dan aliran air yang sangat dingin membekukan semua yang ada di jalurnya. Lebih buruk lagi, mereka berputar dan melingkar satu sama lain, membentuk dunia pusaran yang sangat menakutkan dan sangat besar. Ini adalah kekuatan domain pedang Yin yang dari pedang Omega Dao baru Ning ketika digunakan dalam bentuk domain air petir. Itu setidaknya 10 kali lebih kuat daripada hanya menggunakan Septessence Thunder dan Septessence Water secara normal. Domain air petir gelap tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu dalam jangkauannya. Segera setelah berbenturan dengan 6 jenis angin, 6 jenis angin memancarkan lolongan kemarahan yang mengerikan saat mulai pecah. Jelas, itu sebenarnya lebih lemah. Apa? Wajah Patriark Clearwind akhirnya menjadi pucat. Di dalam istana Fastiven, Daolord Soleski, Battlemaster, Brightfish, Pilsain, dan Su Yuji telah menonton sepanjang waktu ini. Mereka semua juga tercengang. Pertempuran ini melibatkan tingkat kekuatan yang sangat menghancurkan, dan kedua belah pihak menggunakan teknik yang hampir apokaliptik. Patriark Clearwind telah lama menjadi tokoh terkenal. Siapa yang mengira Jining benar-benar bisa melawannya hingga terhenti? Domain pedang air petir Dark North sebenarnya mampu menghancurkan seni rahasia, 6 angin orang gila itu. Daolord Soleski menghela nafas dengan takjub. Oh, ini benar-benar mengesankan. Saya pikir dia pasti akan dirugikan dalam pertarungan ini,
dan harus mengandalkan kecepatannya untuk menjaga dirinya tetap hidup. Sekarang, sepertinya perbedaan kekuatan tempur di antara mereka berdua tidak terlalu besar, dan dia bahkan memiliki keunggulan dalam hal seni rahasia. Tidak akan mudah bagi orang gila itu untuk memenangkan pertarungan ini. Dia mungkin harus melepaskan serangan putus asanya jika dia ingin menang. Dia benar-benar dapat menemukan Clearwind terhenti. Daolord Battlemaster menghela nafas dengan takjub juga. Menguasai. Mata Suyuji bersinar dengan kegembiraan saat dia menyaksikan pertarungan ini. Dunia pusaran petir dan air yang menakutkan memenuhi langit, memancarkan aura pemusnahan mutlak saat berputar di sekitar Patriark Clearwind. Bagaimana seni rahasianya bisa sekuat ini? Dia hanyalah seorang Daolord dari langkah kedua. Apa jenis warisan yang mengejutkan dan tidak wajar yang berhasil dia ungkapkan? Patriark Clearwind benar-benar tercengang. Tubuh ilahinya mulai menjadi kabur saat hembusan angin mulai berputar di sekelilingnya, berusaha untuk menghilangkan kekuatan penghancur dari Septessence Thunder dan Septessence Water. Membunuh. Ning berubah menjadi seberkas cahaya saat dia sekali lagi menyerang Patriark Clearwind. Huff. Kamu pikir seni rahasia kecil seperti itu sudah cukup untuk berurusan denganku? Patriark Clearwind mengeluarkan raungan marah. Meskipun dia ditekan oleh domain petir air, angin kencang yang mengelilinginya membuat petir dan air sulit untuk benar-benar menyerangnya. Mengingat kekuatan Patriark Clearwind, kemungkinan besar hanya guntur Noves Sense penuh dan air Noves Sense yang cukup untuk melukainya. Tapi tentu saja, Ning tidak pernah berencana menggunakan domain niat pedangnya sendiri untuk melukai musuhnya. Apa yang ingin dia lakukan adalah menggunakannya untuk menekan dan mengikat musuhnya, membuat musuhnya lebih lambat dan membiarkan dirinya lebih memaksimalkan keunggulannya dalam kecepatan. Mati. Ning berdiri di sana dalam domain petir dan air yang luar biasa, lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Satu demi satu cahaya pedang yang menakutkan mulai muncul dan menyerang Patriark Clearwind. Beberapa cahaya pedang memiliki kekuatan penetrasi yang menakutkan, beberapa tidak terduga dan misterius. Mengingat bahwa Ning sudah memiliki keunggulan absolut dalam hal kecepatan, untuk sementara waktu Patriark Clearwind mendapati dirinya tertahan dengan sangat menyedihkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan 6 lengannya untuk bertahan sebaik mungkin. Kamu anak nakal. Mata Patriark Clearwind tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru, dan kekuatan badai melolong di sekitarnya langsung meningkat, sehingga petir dan air benar-benar tidak dapat menembus pertahanannya. Tidak baik. Daolord Battlemaster, mengawasi dari dalam istana Fastiven yang jauh, mau tak mau menyipitkan matanya. Orang gila itu mulai menggunakan serangan pembunuhnya. Daolord Soleski juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Saudara Jining mampu memaksa orang gila ini untuk menggunakan serangan ini jauh lebih cepat dari yang saya duga. Tetap saja, Saudara Jining sangat cepat. Jika dia memilih untuk mundur, tidak ada yang bisa dilakukan Clearwind padanya. Clearwind tidak bisa mempertahankan status mengamuknya selamanya itu menggunakan terlalu banyak kekuatan suci. Tuan tidak mundur. Su Yuji panik. Daolord Brightfish dan Daolord Battlemaster juga mulai panik. Slip batu giok yang kuberikan padanya berisi informasi rinci tentang serangan pembunuh Clearwind. Dia seharusnya bisa langsung mengenalinya. Daolord Soleski juga panik. Pertempuran di surga antara dua sosok perkasa ini benar-benar menakutkan avatarnya sendiri tidak akan bisa tiba di sana tepat waktu untuk membantu, juga tidak memiliki kekuatan untuk itu. Mati. Mata Patriark Clearwind sedingin es, dan keenam pedang ramping di tangannya secara bersamaan dipotong dalam posisi sederhana yang menipu. Setelah serangan ini dilepaskan, sepertinya dunia itu sendiri hancur berantakan. Angin melolong marah saat angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menerpa Ning, benar-benar menghancurkan domain air petir dari niat pedang, yang tidak mampu menghentikan mereka sedikitpun. Perbedaan kekuatan itu mencolok dan luar biasa. Teknik pembunuh inilah yang memungkinkan Patriark Clearwind menjadi terkenal di seluruh wilayah tak berujung. Tanpa itu, dia hanyalah seorang Daolord dari langkah keempat yang cukup kuat. Dengan itu, dia mampu mengancam kehidupan sebagian besar Daolord lain dari langkah keempat. Alasan mengapa Daolord Battlemaster tidak ambil bagian dalam pertempuran ini justru karena dia khawatir akan terbunuh oleh serangan ini. Ning sepenuhnya mampu mundur dari itu dengan kecepatan tinggi. Battlemaster, bagaimanapun, tidak memiliki kecepatan Ning. Teknik pembunuh semacam ini sebenarnya adalah jenis seni terlarang yang menggunakan kekuatan suci yang benar-benar mengejutkan. Dia tidak melarikan diri darinya. Mata Patriark Clearwind semakin dingin. Dentang. Ning dengan gagah berani menyerang dengan keenam pedang dalam posisi bertahan, menggunakan misteri sikap solehet dari Omega Sword Dawn-nya untuk membentuk domain kegelapan mutlak di sekelilingnya. Ledakan. Angin menakutkan bertiup melalui pertahanannya seolah-olah itu kertas,
menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Mereka membanting langsung ke dalam dan melalui domain gelap di sekitar Ning, langsung menghancurkan domain abisal ini dan kemudian menghancurkan langsung ke tubuh Ning yang sebenarnya di belakang domain. Tidak, kembali di istana Fastiven, Su Yuji mengungkapkan ekspresi panik di matanya. Apa? Mengapa? Solski tidak bisa mempercayainya. Dia menolak untuk percaya bahwa Ning akan bertindak dengan cara bunuh diri seperti itu. Dia tahu betapa mematikannya serangan pembunuh ini. Kenapa dia tidak mengelak? Ledakan. Pukulan mengerikan mendarat langsung ke Ning, tetapi cuiras kuno dari baju besi yang dikenakan Ning ditutupi banyak lapisan rune ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kekuatan pukulan itu menghantam baju besi, sebagian besar segera diserap dan dihilangkan, dengan beberapa kekuatan benar-benar diubah menjadi energi yang kemudian didorong kembali melawan pukulan itu, semakin melemahkannya. Proses sebenarnya akan cukup rumit untuk dijelaskan, tetapi pada saat kekuatan pukulan berhasil menembus baju Zira ini, ia memiliki kurang dari 1/1000 kekuatan aslinya. Jumlah sisa kekuatan itu tersebar merata ke seluruh tubuh Ning, dan itu menyebabkan kerusakan yang tidak berarti baginya. Setelan baju besi hegemon ini benar-benar luar biasa. Ning dipenuhi dengan sukacita. Hegemon Dao of the Sword yang telah meninggal secara alami adalah seorang ahli dalam pertempuran jarak dekat. Harta karunnya yang paling penting secara alami adalah pedang besar berwarna biru tua itu, tetapi harta karun terpenting kedua adalah baju Zira itu. Paragon Pils telah mencurahkan semua darah, keringat, dan air matanya dalam membuat baju Zira ini untuk pria yang dicintainya. Itu tidak memiliki sifat khusus sama sekali. Harus dipahami bahwa armor yang paling kuat memiliki berbagai sifat khusus, seperti mencerminkan kerusakan pada penyerang atau bahkan mengandung seni rahasia yang kuat. Armor hegemon, bagaimanapun, sangat sederhana. Itu hanya memiliki satu properti pertahanan. Hampir semua serangan akan dikurangi menjadi 1/1000 dari kekuatan aslinya. Mungkin serangan hegemon akan lebih baik, tapi meski begitu, itu hanya akan memiliki 1/100 dari kekuatan normalnya. Berkat baju Zira ini, tubuh SWOT hegemon benar-benar tidak rusak. Ning telah memilih untuk secara paksa menahan pukulan mematikan itu karena dia merasa percaya diri dengan baju besinya. Tapi tentu saja, bahkan jika dia tidak memilikinya, dia tetap tidak akan takut, karena dia telah melatih kemampuan ilahi pelindung hegemon, tubuh pedang Dao, selama lebih dari 1000 tahun. Tubuhnya sudah sebanding dengan senjata abadi tingkat rendah. Jika dia ingin terus berlatih, dia harus menggunakan harta tertentu. Untuk beralih dari senjata Dao tingkat atas menjadi senjata abadi tingkat rendah tampak seperti peningkatan kecil, tetapi ada perbedaan kualitatif antara senjata abadi dan senjata Dao. Misalnya, Patriark Clearwind mampu menghancurkan senjata Dao tingkat atas, tetapi dia tidak dapat menyebabkan kerusakan pada senjata abadi tingkat rendah. Dia memiliki armor hegemon yang melindunginya di luar, dan kemampuan divine pelindung yang kuat di dalam. Bagaimana mungkin Patriark Clearwind bisa melukainya? Ledakan. Ketika serangan itu mengenainya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlempar ke belakang. Hanya berkat kekuatan domain niat pedang air petirnya, dia bisa menstabilkan dirinya sendiri dan berhenti. Cukup kuat. Ning mengungkapkan senyum dan anggukan memuji. Kakao, seringai Patriark Clearwind tiba-tiba membeku saat ia menatap Ning tak percaya. Apa kabar? Bahkan jika Dark North tidak mati, setidaknya dia seharusnya terluka parah. Teknik pembunuhmu tidak cukup kuat. Kamu hampir tidak memiliki kekuatan yang kamu perlukan jika kamu ingin membunuhku. Ning menggelengkan kepalanya. Bahkan tanpa armor hegemon, ketangguhan tubuh dewanya jauh melampaui sebagian besar Daolord dari langkah keempat. Ning telah membayar mahal untuk sepenuhnya menguasai teknik Golden Idol membuat tubuhnya sebanding dengan senjata Dao kelas atas. Untuk mempelajari kemampuan ilahi lain yang dapat lebih meningkatkan tubuhnya dan membuatnya sebanding dengan senjata abadi, bahkan yang tingkat rendah, cukup sulit. Biaya kemampuan seperti itu akan sangat tinggi, sehingga bahkan sebagian besar Daolord dari langkah keempat tidak akan dapat mempelajari teknik semacam itu. Setelah menguasai tubuh pedang Dao, tubuh Anda akan menjadi sebanding dengan senjata abadi tertinggi. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan ilahi hegemon sendiri. Satu-satunya alasan dia begitu tidak mementingkan diri sendiri untuk memberikannya kepada orang lain adalah karena dia sudah mati. Seseorang yang masih hidup seperti Kaisar Mirror Snow atau Bright Sore Hegemon yang maha kuasa akan selalu menyembunyikan beberapa kartu truf untuk penggunaan pribadi mereka saat mengirimkan warisan kepada orang lain. Aku terkesan. Patriark Clearwind tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan kuil yang jauh tiba-tiba terbang ke arahnya. Dia kemudian terbang langsung ke kuil. Ning terkejut. Pertempuran sudah berakhir, begitu saja. Namun,
Tidak ada yang bisa dilakukan Ning. Dia bisa pergi jika dia mau, tapi karena Patriark Clearwind sebenarnya lebih kuat darinya, Clearwind juga bisa pergi sesuka hatinya. Apa? Kamu berencana untuk pergi? Ning di udara bertanya. Belum. Saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk mengobrol dengan baik, kata Patriark Clearwind dari dalam kuilnya. Dia telah benar-benar terintimidasi oleh kecepatan Ning benar-benar luar biasa. Jika dia tetap bersembunyi dengan kuilnya dan mengandalkan formasinya, tidak akan ada yang bisa dilakukan Ning padanya. Soleski, Tuan Pertempuran. Patriark Clearwind memanggil dengan keras, suaranya bergema di langit. Kita bisa mengobrol sekarang. Badai abu-abu yang ganas telah lama menghilang. Ning menghilangkan domain niat pedang air petirnya juga, dan langit menjadi tenang dan cerah sekali lagi. Haha, dasar orang gila. Jadi kamu akhirnya mau bicara. Dua garis cahaya terbang keluar dari istana Fastiven. Mereka adalah Daolord Soleski dan Daolord Battlemaster. Daolord Soleski mencibir, bukankah kamu mengatakan kamu akan mengepung istana Fastiven untuk 1 atau 10 siklus kekacauan? Mengapa Anda ingin berbicara sekarang? Apa yang membuatmu berpikir aku ingin berbicara denganmu? Anda benar-benar melebih-lebihkan kepentingan Anda sendiri. Itu semua salahku, kata Patriark Clearwind. Soleski, temanku, tolong jangan tersinggung. Mata Daolord Soleski melotot, dan Daolord Battlemaster juga tercengang. Bahkan Ning bingung. Pria itu secara sukarela mengakui kesalahan. Dia bahkan menyebut Soleski sebagai temanku. Ahahaha, jarang bagimu untuk menundukkan kepalamu kepada siapapun, dasar orang gila. Tapi kita berdua telah bertengkar begitu lama, bagimu untuk tiba-tiba memanggilku sebagai temanku, membuatku merinding. Daolord Soleski melirik Patriark Clearwind dengan mengejek. Kamu tidak bisa membunuh saudaraku Jining, tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun padamu. Apakah kamu menundukkan kepalamu untuk menebus kembali Daolord dari langkah ketiga milikmu itu? Menebus dia kembali adalah bagian dari itu, kata Patriark Clearwind dari dalam kuilnya. Lebih penting lagi, saya berharap kedua belah pihak kita berdamai. Mari kita menghapus semua keluhan lama kita dengan satu jabat tangan dan tidak pernah menjadi musuh lagi. Jika Anda ingin melampirkan persyaratan apapun, teman saya, Anda bisa melanjutkan dan menyebutkannya. Patriark Clearwind tahu persis apa yang dia lakukan. Dia tidak takut pada Battlemaster. Dia tidak takut pada Soleski. Namun, dia takut pada orang Dark North ini. Dark North sudah sangat kuat sebagai Daolord of the Second Step, tidak ada yang bisa dilakukan Clearwind padanya. Begitu Dark North mencapai langkah ketiga atau keempat, mengingat perseteruan antara kedua belah pihak, itu mungkin akan menjadi cara ketika kuil Clearwind akan dihancurkan. Keputusan terbaik baginya adalah segera menyelesaikan perseteruan ini, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. B29P2